Halo, shalom semuanya. Mohon maaf belum bisa on cam, nggak apa-apa kah? Iya, nggak apa-apa. Gimana Boleh kabarnya? gimana? Gimana kabarnya? Oh, kabarnya luar biasa melewati satu minggu yang 5 hari ya, karena sebelumnya satu minggunya cuma 3 hari. Ini satu minggunya 5 hari dan bersyukur bisa gabung ke KSS untuk mengikuti topik yang akan dibahas hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, untuk kakak abang yang lainnya juga, aku mungkin nggak tahu ya apa kabar dari kita semua saat ini. Tapi satu hal yang pasti kita rasakan adalah Tuhan masih setia memelihara kita sehingga kita boleh berjumpa saat ini. Sungguh suatu kesempatan yang sangat baik kita bisa berkumpul di Zoom ini dalam persekutuan Abdi Bangsa. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Wiradinata Lambok Silaban. Saat ini bekerja sebagai ASN di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Selain bekerja, saat ini aku juga diberi anugerah untuk menjadi salah satu pengurus Persekutuan Abdi Bangsa. Hari ini aku akan menjadi moderator pada KSS kita hari ini ya. Nah, kita sangat bersyukur karena hari ini kita boleh belajar dari seorang expert di bidang analisis data, yakni Bang Pardomuan Robinson Sihombing. Jadi aku izin manggilnya Bang Domu ya. Buat aku pribadi, narasumber KSS kita ini bukan orang asing ya. Karena kebetulan Bang Domu ini dosen aku dulu ketika ambil kuliah lanjutan di STAN. Waktu itu Bang Domu mengampu mata kuliah ekonometrika, dan tidak hanya itu, di bawah bimbingan Bang Domo, waktu kami berhasil menghasilkan satu karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal dalam negeri. Dan itulah awal munculnya niat untuk menulis karya tulis ilmiah. Nah, jadi teman-teman pasti makin semangat kan untuk mencuri ilmu dari narasumber kita. Tapi sebelum kita lebih lanjut mengenal narasumber kita, aku rindu untuk memperkenalkan kepada rekan-rekan Abdi Bangsa yang hadir saat ini tentang apa itu Persekutuan Abdi Bangsa. Aku yakin banyak dari kita yang saat ini hadir mungkin baru mendengar PAB itu apa, atau mungkin baru hadir di acaranya PAB. Baik, boleh next slide? Next, halaman kedua. Oke, berikut adalah visi misi PAB yang dapat kita baca ya. Visi PAB adalah terbentuknya abdi bangsa yang menjadi garam dan terang bagi Indonesia melalui panggilan hidup bekerja di sektor pemerintahan. Lalu untuk misinya ada 3 poin utama, yaitu persekutuan, pembekalan, dan pendampingan. Untuk lebih lengkapnya, kita akan menyaksikan cuplikan video tentang persekutuan abdi bangsa. Selamat menyaksikan. Dan itu yang Tuhan Yesus bilang, go and sell all that you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Nah, bagian ini kemudian saya ingin mengajak kita memikirkan bagaimana abdi bangsa tidak kemudian memikirkan, tidak lagi memikirkan keuntungan pribadi ketika bekerja. Tapi kemudian lihat apa yang Tuhan Yesus lihat. Katakan give to the poor. Apa yang kita give? Mungkin nggak melulu bukan karena kita jual semua harta kita dan segala macam, bukan begitu. Tapi yang kita mau lihat adalah sacrificial love-nya. Paulus di Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Dia mengatakan, mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus, bekerja untuk memberi buah. Itu yang menjadi tujuan hidup.
buat saya pribadi pendidikan itu sangat penting untuk membekali kita dengan pengetahuan, dengan skill, supaya kita bisa melakukan sesuatu hal yang lebih besar, yang memberi dampak yang lebih besar. Saya ingat Persekutuan Abdi Bangsa. Karena teman-teman sekalian, teman-teman yang ada di institusi-institusi penting di Indonesia ini, kita punya peran yang sangat penting sebagai abdi bangsa. Dan kalau kita bernyanyi Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang pertama-tama kemudian menjadi pion-pion pentingnya adalah orang-orang yang di abdi bangsa. Dan that is our identity. Kita ada di situ, kita sedang melakukan sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan yang besar. Saya pikir jangan pernah kemudian menyerah mengatakan bahwa Indonesia nggak akan pernah menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Kita harus percaya one day Tuhan kerjakan itu, dan kita percaya Tuhan mengerjakannya lewat abdi bangsa. Baik, demikianlah video pengenalan tentang PAB. Apabila rekan-rekan yang hadir saat ini rindu untuk bersekutu di dalam Persekutuan Abdi Bangsa dan mau tahu nih tentang info-info PAB, nanti boleh follow media sosial yang ada di video tadi, dan nanti tenang aja, kita akan juga tampilkan di Warta. Baik, saat ini kita akan memulai sesi KS kita. Mengawali sesi KSS pada siang hari ini, aku meminta Kak Esri Sianturi untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Aku silakan kepada Kak Esri. Terima kasih Wira buat kesempatannya. Mari kita satukan hati kita terlebih dulu teman-teman semua. Kita berdoa untuk memulai KSS Data Analytics dan Statistik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang kepadamu Tuhan, berkumpul tempat kami masing-masing. Dan kami berkumpul juga secara online melalui Zoom Tuhan. Di aplikasi Zoom untuk mengikuti KSS Data Analytics dan Statistik Tuhan bersama-sama yang dilengkapi oleh PAB Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap jemaat yang Tuhan izinkan untuk yang bisa daftar ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat setiap orang yang bisa hadir melalui Zoom ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak buat Bang Domu yang akan menyampaikan pemaparan terkait dengan data analytics dan statistik Tuhan. Engkau perlengkapi Bang Domu Tuhan, kiranya Bang Domu bisa menyampaikan semua apa yang dipersiapkan dengan baik ya Tuhan. Dari segala aplikasi-aplikasi yang mungkin akan kami pelajari Tuhan, bantu kami dan Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengikutinya dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa padamu Tuhan, pimpin Wira Bapak dengan baik Tuhan dalam memimpin acara ini. Biarlah Bapak KSS kami Bapak yang akan dilaksanakan selama 2 kali ya Tuhan, hari ini dan hari Kamis nanti ya Tuhan. Biar kiranya semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Bantu dan ketuk pintu hati teman-teman kami yang lain yang Tuhan yang belum bisa hadir ya Tuhan. Biar kiranya memberi waktu Tuhan, dan kiranya kami bisa dengan hikmat mengikuti KSS ini dengan baik dan mempelajari aplikasi yang akan kami pelajari dengan baik. Kiranya Bapak, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan ini bermanfaat dan kiranya membantu kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin bisa diandalkan di dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa kami Tuhan, kehendak-Mu terjadi atas kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Kak Sri. Sekali lagi aku ucapkan shalom dan selamat datang di Persekutuan Abdi Bangsa sesi Knowledge and Skill Sharing dengan judul Data Analytics and Statistics. Aku harap rekan-rekan abdi bangsa sekalian boleh mengambil tempat yang rileks dan nyaman, serta mengikuti seluruh sesi KSS ini dengan tertib. Aku juga minta untuk rekan-rekan mengaktifkan kameranya apabila memang tidak berhalangan. Topik ini diharapkan dapat menjadi bekal awal bagi rekan-rekan abdi bangsa dalam mempelajari kemampuan analisis data yang dapat digunakan dalam pekerjaan ataupun untuk kepentingan akademis. Tentunya, 2 sesi KSS yang akan kita jalani memiliki keterbatasan dalam penyampaian substansi materi. Oleh karena itu, kami berharap agar rekan-rekan abdi bangsa tidak berhenti mempelajari analisis data hanya di sesi KS saja. Tapi mari kita tetap giat mempelajari analisis data dari berbagai sumber yang ada. Satu nasihat Bang Domu,
yang aku ingat ketika dulu masih mahasiswa mengerjakan proyek karya tulis ilmiah adalah kalau mau mahir dalam menggunakan alat dalam analisis data, kita harus berani trial and error atau mencoba terus-menerus. Jadi, mari menikmati trial and error yang akan kita alami selama mempelajari analisis data. Untuk itu, ayo kita mengikuti KS ini dengan baik. Untuk selanjutnya saya akan membacakan CV dari Bang Domo, narasumber kita pada siang hari ini. Bisa kita lihat, nama lengkap Bang Domo adalah Perdomuan Robinson Siombing, SST, MStat, dan CPS, atau biasa dipanggil Bang Domo atau Bang Robin. Bang Domo lahir di Medan 28 Juni 1998 dan saat ini beralamat di Perumahan Gria Melati di Depok. Untuk pendidikan, Bang Domo adalah lulusan dari D4 STIS Jakarta, lulus tahun 2012, lalu lanjut S2 di Pajajaran, lulus tahun 2020, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di IPB. Untuk pengalaman kita bisa lihat banyak sekali pengalaman Bang Domo menjadi dosen dia tetap Pekanstan 2020 sampai 2022, mata kuliah Statistika Terapan dan Ekonometrika, dosen praktisi Undiksa dari tahun 2020 sampai 2022. Sedikit bocoran, ini datanya adalah data terakhir tahun 2022, jadi mungkin belum diupdate sampai 2024. Untuk pekerjaannya juga ada reviewer jurnal sebanyak 60 jurnal dan sebagian besar adalah jurnal dengan akreditasi SINTA. Lalu Bang Domo juga sudah menulis 92 karya ilmiah dan juga 14 buku atau book chapter. Serta juga menjadi penulis opini di media massa kumparan. Untuk kalian aplikasi, ada 16 aplikasi komputer dan pengolahan data yang dikuasai oleh Bang Domo. Jadi bisa kita lihat bahwa narasumber kita pada siang ini adalah sangat-sangat kredibel, sangat-sangat berpengalaman, atau mungkin bisa dibilang expert di bidangnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan mempersilakan Bang Domo untuk membawakan materi KS kita. Aku silakan kepada Bang Domo. Ya, terima kasih Wira dan tim ya atas kesempatan yang diberikan sebagai apa namanya pendahuluan tadi disampaikan dari CV tadi ya. Sebenarnya aku juga masih dalam tahap belajar. Jadi mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, abang kakak sekalian yang memiliki minat atau antusias ya untuk berkolaborasi misalnya dalam nulis artikel, ada ide-ide gitu ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian di bidang pemerintahan gitu ya, pasti banyak data ataupun bisa menjadi masukan mungkin nanti di dalam bidang pekerjaannya. Mungkin yang sebagian juga ada yang fungsional, ya salah satu yang bisa dilakukan adalah menuliskan opininya, menuliskan ide-idenya dalam bentuk karya ilmiah gitu. Mohon izin untuk share screen untuk pertemuan pertama hari ini kita akan bahas terkait dengan overview dulu. Nanti kita akan coba apa namanya mencoba nanti mengaplikasikan sebagian untuk penggunaan statistiknya. Dan hari ini kita akan coba pengenalan juga salah satu software yang powerful ya dan free gitu ya, powerful dan free yaitu JASP, dan aku di beberapa kampus juga, beberapa seminar-seminar juga mencoba memperkenalkan software ini gitu, daripada mungkin banyak di luaran sana juga software-software yang statistik misalnya atau pengolahan data itu yang berbasis menu ya, tapi ya banyak dalam tanda kutip yang berbayar dan kita menggunakan yang tentu saja biasanya orang menggunakan crack ya, kecuali kampus-kampus tertentu atau instansi-instansi tertentu yang memiliki lisensnya gitu. Nah, hari ini untuk konsep diskusinya dari sisi Bapak Ibu sekalian, abang kakak sekalian, jika misalkan di setiap slide itu ada yang mau ditanyakan langsung cut saja. Nah, daripada ditunggu-tunggu di akhir ya ntar kelupaan juga. Jadi setiap yang disampaikan kalau ada yang mau ditanya di-cut saja. Kemudian misalkan ketika aku menjelaskan dan dalam slide itu memang sudah tidak ada yang ditanya, mungkin salah satu atau siapapun ya bisa menyatakan pas atau lewat gitu ya. Sehingga aku tahu ada aba-aba dilanjutkan atau tidak slide-nya atau masih ada yang perlu dipertanyakan di slide-nya. Gitu. Oke, outline yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan tujuan dan manfaat statistik. Maaf, mungkin bahasanya nanti agak sedikit teknis ya. Ini sebenarnya bukan kuliah, itu memang materi-materi yang biasa kita bawa ya di kuliah atau di seminar gitu. Tapi setidaknya bisa mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, abang kakak sekalian,
terkait dengan statistik gitu ya. Jadi ini jangan jangan dibayangkan penurunan-penurunan rumus yang di kuliah dulu ya, mungkin waktu S1-nya atau S2-nya gitu ya. Ini sekedar cerita saja. Biasanya aku kalau di pertemuan pertama cerita-cerita dulu ya, setidaknya ada gambaran. Jadi ketika Bapak Ibu teman-teman sekalian eh, menggunakan aplikasi atau metode riset dengan statistik, apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, ternyata mungkin, oh yang saya tahu selama ini seperti ini. Oh sebenarnya ternyata banyak aplikasi, banyak metode yang bisa dikembangkan. Tentu saja juga ketika kita membuat sebuah riset itu, ya bisa aja ya ada orang memang yang bermain di single fighter, dia bisa menyelesaikan dari awal sampai akhir sendiri, tetapi ada juga yang butuh yang namanya kelompok, ada tim, ada kolaborasi gitu ya. Jadi ada memang orang spesifikasinya dia memang bagaimana memikirkan masalah dalam riset gitu, masalah penelitian. Ada orang yang misalkan antusias dalam mengumpulkan data. Ada orang yang antusias bagaimana mengkaitkan suatu hasil itu dengan teori-teori yang ada. Nah, itulah yang dibutuhkan dalam sebuah riset itu namanya kolaborasi. Jadi kita bukan tidak bisa ya pada umumnya ya kita saling berkolaborasi supaya hasilnya juga semakin mantap gitu karena dari berbagai sisi ya kalian orang-orang yang dikumpulkan dari berbagai keahliannya dijadikan dalam satu draft gitu ya atau dalam satu paper. Nah, oleh karena itu kita mulai dulu nanti dengan sebenarnya ketika kita belajar statistik tujuannya apa sih atau manfaat apa saja yang bisa kita berikan ketika kita menguasai atau ketika kita menggunakan aplikasi statistik. Nah, selanjutnya terkait dengan jenis data, kenapa ini yang selalu tekankan juga ya, karena ketika kita bicara statistik, berbeda jenis data, berbeda pula nanti jenis alat atau tools yang dapat kita gunakan. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang mau kita kerjakan, bagaimana jenis data kita, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengumpulkannya. Mengumpulkan data yang, oh saya mau pakai data ini. Nah, data itu dari mana? Bagaimana mengumpulkannya? Gitu ya. Kemudian, setelah itu metode-metode apa yang dapat kita gunakan. Habis itu kita akan coba perkenalan software JASP dan mungkin kita akan coba statistik-statistik dasar deskriptif. Nanti untuk yang selanjutnya kita di pertemuan 2 baru kita tancap gas untuk berbagai metode lainnya. Tuh. Nah, ini adalah tujuan dan manfaat statistik. Jadi ketika banyak orang misalnya bertanya ke aku ketika dia buat riset gitu ya, membuat sebuah tulisan, oh saya mau menggunakan alat apa ya? Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, Bang Kakak sering dengar, oh saya pakai regresi, oh saya pakai uji beda, oh saya pakai korelasi gitu kan. Nah, biasanya ketika orang bertanya itu ke aku, tak tanya dulu ketika dia mau gunakan tools apa, tujuan statistiknya apa. Nah, jadi ketika kita buat riset tujuannya nanti apa ya? Tujuan itu kan berkaitan dengan rumusan. Nah, permasalahannya apa? Apa ketika kita membuat sebuah riset itu tujuan akhirnya nanti apa? Nah, dan umumnya dalam statistik itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah analisis komparasi atau membandingkan. Jadi kita ingin membandingkan akan sesuatu hal. Misalkan dari sisi pemerintah gitu ya di bidang sosial lah misalnya. Oh dia mungkin membandingkan apakah ada perbedaan antara tingkat kemiskinan di daerah barat gitu dengan daerah timur gitu misalnya. Kenapa penting dibandingkan? Ya kita ingin membandingkan apa benar ketika tingkat kemiskinan itu berbeda, ya berarti kita harus memberikan treatment yang berbeda. Tetapi ketika tingkat kemiskinan itu terbukti tidak berbeda, sebenarnya di daerah barat atau di daerah tengah pun banyak kok penduduk yang dalam tanda kutip masih di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan treatment yang sama juga gitu. Yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana kita mencari hubungan, pola hubungan antar variabel gitu ya. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang pola hubungan itu biasanya berkaitan dengan yang namanya korelasi. Nah, jadi kalau kita berbicara ada nggak sih hubungan antara misalkan peningkatan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah atau melalui misalkan berbagai macam bantuan ya, melalui dana prakerja atau melalui pelatihan-pelatihan di Pemda yang diberikan secara gratis dengan tingkat penurunan kemiskinan atau dengan tingkat penurunan pengangguran. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang hanya hubungan, itu belum menjadi suatu kesimpulan bagi kita bahwa si kartu prakerja tadi atau pelatihan-pelatihan tadi yang mengakibatkan penurunan pengangguran atau kemiskinannya. Nah, itu tidak bisa dijawab oleh si analisis hubungan atau korelasi. Dia hanya melihat saja nih, dia melihat oh polanya kalau ketika price naik, maka pola
quantity dari sisi demand misalnya, biasanya akan turun. Nah, tapi apakah kenaikan price itu yang mengakibatkan oleh penurunan permintaan tadi? Nah, itu nggak bisa dijawab. Yang bisa menjawab adalah nanti di dalam pemodelan atau analisis pengaruh sebab akibat. Nah, ini yang dikenal biasanya dengan pemodelan regresi. Nah, jadi kalau kita misalkan membuat sebuah ide penelitian, saya ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mahasiswa lulus dengan tepat waktu. Atau faktor-faktor yang mempengaruhi misalkan kecepatan kenaikan pangkat atau kenaikan golongan dari ASN misalnya. Ya, misalkan seperti itu. Jadi, kalau kita bicara tentang faktor yang mempengaruhi, berarti kita berkaitan dengan regresi. Nah, kemudian dari hasil pemodelan tadi, manfaat apa yang bisa kita dapatkan biasanya? Biasanya ketika kita berbicara tentang regresi, ketika kita berbicara tentang statistik atau berbicara tentang pemodelan, ada 3 manfaat yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah kita bisa melakukan estimasi. Estimasi itu biasanya berkaitan dengan teknik sampling. Jadi kalau kita berbicara, saya ingin mengetahui bagaimana sih tingkat kepuasan ASN misalnya ya, atau tingkat kesetujuan ASN misalkan diberikan tingkat atau metode penggajian dengan single salary misalnya. Oke, saya tidak perlu menanyakan satu persatu ya, ada mungkin jutaan ya atau puluhan juta ASN gitu. Oleh karena itu kita melakukan yang namanya estimasi. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, kita dapatkan misalkan cukup ya 100 atau 200 orang yang diwawancarai atau diberikan kuesioner, kita bisa menyimpulkan bagaimana persepsi atau bagaimana tingkat kesetujuan daripada ASN misalkan penerapan dari suatu sistem pemerintah gitu. Nah, itu melakukan estimasi namanya. Dari sesuatu yang kecil, kita dapat menyimpulkan terhadap yang besar atau disebut dengan populasi. Kemudian manfaat lainnya, kita dapat melakukan yang namanya prediksi. Prediksi itu bisa 2 hal. Yang pertama adalah melakukan prediksi terhadap nilai. Yang kedua melakukan prediksi terhadap klasifikasi. Nah, prediksi terhadap nilai misalkan apa? Misalkan kita ingin tahu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah atau gaji masyarakat di Jakarta. Nah, tentu saja melalui teoritis kita tahu bahwa yang mungkin yang mempengaruhi tingkat gajinya adalah gendernya, mungkin tingkat pendidikannya, mungkin pengalaman kerjanya, dan seterusnya. Nah, dari variabel-variabel tadi yang sudah kita kumpulkan, beberapa responden kita dapat memprediksi. Terdapat sebuah model regresi nanti misalkan ada new responden ya, atau newcomer. Nah, dia dengan tingkat misalkan pendidikannya segini, dengan gendernya laki-laki, dengan pengalaman kerja 2 tahun, kita bisa memprediksi, melalui model yang ada, kira-kira gajinya segini. Nah, itu kita bicara tentang prediksi terhadap suatu nilai. Kita juga bisa melakukan prediksi terhadap klasifikasi. Misalkan, faktor-faktor yang menentukan moda transportasi yang dipakai oleh ASN ke tempat kerja. Mungkin dia menggunakan kendaraan umum, mungkin dia menggunakan kendaraan pribadi, atau dia menggunakan misalkan fasilitas ojol gitu ya. Nah, dari responden yang kita kumpulkan, ada misalkan 100 orang, kita data, kemudian kita modelkan, berarti ada klasifikasinya, ada penggunaan kendaraan pribadi, penggunaan kendaraan umum, dan menggunakan ojol. Nah, misalkan ada newcomer lagi, ya ada misalkan ASN yang baru yang datang misalnya ke Jakarta gitu kan. Kita lihat nih dari sisi apanya, dari sisi pendapatannya, dari sisi jabatannya, dari sisi gendernya. Nah, kita bisa memprediksi, dia kemungkinan besar akan menggunakan kendaraan umum. Kemungkinan besar dia akan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, jadi seperti itu kita bisa melakukan prediksi terhadap suatu nilai maupun terhadap suatu klasifikasi. Nah, kemungkinan metode lain yang bisa digunakan dan manfaatnya mungkin dari Bapak Ibu atau abang kakak yang berada di bidang keuangan gitu ya, di bidang ekonomi atau tadi ya dari BPK gitu. Kita bisa juga melakukan yang namanya peramalan. Nah, tentu saja ini peramalan bukan seperti Mbak Rara ya, besok hujan atau tidak gitu ya. Tetapi peramalan itu terkait dengan statistik itu berkaitan dengan forecasting dari data yang series yang lalu. Nah, misalkan gini, kita punya series data waktu yang lalu. Misalkan kita ingin melihat bagaimana pola harga saham tertentu. Nah, kita punya series dari harga saham sekarang, misalkan saham suatu bank tertentu lah ya. Nah, dari yang data sekarang sampai data sebulan yang lalu, kita punya seriesnya selama 30 hari. Nah, dari series data yang tadi itu, yang sudah kita olah nanti dengan pemodelan, kita dapat melakukan peramalan.
Nah, kira-kira besok harga sahamnya bagaimana ya? Apakah akan meningkat, apakah akan stagnan, atau akan menurun? Atau berapa besar nilainya? Nah, itu bisa kita lakukan dengan metode-metode teknik-teknik peramalan yang biasa digunakan dengan analisis-analisis time series atau deret waktu. Nah, mungkin itu gambaran awal yang bisa tak sampaikan. Nanti ke depannya untuk sampai pertemuan kedua kita akan masuk ke one by one dari pemodelan-pemodelan ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Abang kakak sekalian? Pas? Bisa kita lanjut? Pas banget, Bang. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, nanti ketika kita melakukan yang namanya analisis statistik, kita kenal dulu beberapa jenis data. Ya, mungkin ini terbiasa ya Bapak Ibu sekalian, mungkin yang biasa di bidang pengolahan data, ya, yang biasa bermain dengan data gitu. Tapi terkadang kita lupa ya. Maksudnya ketika kita tahu modelnya seperti itu, jenis data seperti itu, tapi dalam pemodelannya nanti kita lupa mensesuaikan dengan jenis datanya. Nah, data itu menurut jenis waktunya ada 3. Yang pertama adalah data cross section, yang kedua adalah data time series, yang ketiga adalah data panel. Oke. Data cross section adalah data yang terdiri dari sekian subjek atau individu dengan satu titik periode waktu. Nah, jadi periodenya satu, tapi banyak subjeknya. Misalkan peneliti ingin tahu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 34 provinsi atau sekarang 38 provinsi pada tahun 2023. Nah, dia ada satu periode tertentu tahun 2023, tapi yang diteliti di 34 provinsi. Itu data cross section. Nah, kalau data time series atau data deret waktu atau data runut waktu ya namanya, yaitu kebalikannya. Kita punya satu titik subjek, satu unit gitu ya dengan sekian periode, dengan T periode. Misalkan kita fokus sekarang di Indonesia. Berarti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia, satu subjeknya, selama tahun 2000 hingga 2023. Nah, itu data time series. Oke. Kemudian gabungan antara data cross section dan data time series, nah disebut dengan data panel, atau ada juga yang menyebut dengan data longitudinal, atau ada juga yang menyebut dengan repeated measure, pengukuran yang berulang. Nah, berarti dia terdiri dari sekian subjek, N subjek, dengan sekian periode atau T periode. Nah, misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi dari tahun 2000 hingga tahun 2023. Nah, kenapa ini penting kita kenalin di awal ketika kita membuat riset, kita membuat penelitian, ya ini akan berkaitan misalkan untuk pemodelan regresi misalnya kayak tadi. Nah, akan berbeda dengan kasus pertama, regresi berbasis cross section, regresi berbasis time series, dan regresi berbasis data panel. Nah, model data panel ada sendiri nanti bedanya. Nah, jadi kita setidak-tidaknya kita punya pemahaman dulu, oh data saya jenisnya ini. Maka nanti metode yang lebih tepat, yang lebih cocok gitu ya, adalah metode menggunakan regresi data panel. Gitu. Kemudian data menurut sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Ini biasa ya, data primer itu data yang kita kumpulkan sendiri atau lembaga itu sendiri. Ya kalau BPS ya data primernya data yang dikumpulkan sendiri dari survei-surveinya. Kalau data sekunder adalah data yang dari pihak lain. Kalau posisinya BPS mungkin dapat data dari Kemenq, dapat data dari BI, dapat data dari OJK dan seterusnya. Gitu. Jadi posisi dari mana saja gitu ya. Sementara ada lagi data menurut kontinuitas bilangan, yaitu data ada namanya data diskrit atau data hitung ya atau data cacahan. Nah, dan ada data kontinu atau data mengukur. Gitu. Nah, gampangnya adalah data diskrit adalah data yang hasil menghitung dan umumnya dia tidak memakai desimal. Sedangkan data kontinu adalah data yang hasil mengukur, umumnya bisa pakai desimal, bisa juga tanpa desimal. Nah, ini juga nanti di dalam pemodelan regresi, nah itu sudah nanti kalau kita masuk sampai ke regresi, itu beda lagi analisisnya. Karena banyak mungkin Bapak Ibu mungkin waktu S1-nya atau S2-nya gitu ya berbicara tentang regresi harus memenuhi asumsi tertentu seperti asumsi normalitas misalnya. Nah, kalau kita bicara data diskrit, normalitas itu kan dia bentuknya adalah distribusi kontinu. Kalau data kita diskrit ya nggak akan ketemu distribusi normalnya. Gitu. Contoh data diskrit apa misalnya? Data diskrit itu adalah data yang hasil hitungan, mencacak. Jadi kalau kita bilang 1, 2, 3 gitu ya, tanpa ada desimal gitu. Misalkan kita mengukur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hari terlambat pelaporan pajak misalnya.
satuan pelaporan pajaknya itu mungkin seminggu, 2 minggu, atau 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu. Nggak ada 1 hari 3 jam, nggak ada gitu ya. Pokoknya dia hitungannya diskrit. Nah, atau faktor-faktor yang mempengaruhi mungkin Bapak Ibu yang dari bidang kesehatan, jumlah pasien demam berdarah di wilayah timur. Nah, jumlah pasiennya kan 10 orang, 12 orang, 13 orang, nggak ada yang 12,5 orang. Nah, itu nanti dia punya pemodelan di dalam misalkan pemodelan regresi, namanya pemodelan regresi Poisson. Nanti akan kita bahas lagi di belakang. Nah, kalau data kontinu, ya berarti data yang hasil mengukur. Boleh pakai desimal, boleh tanpa desimal. Misalkan berat badan, ada yang 65. Nah, berat badannya ada yang 70,3 kilogram. Tinggi badan ada yang 165 cm. Ada yang 168,7 cm. Jadi dia bisa merupakan hasil pengukuran dan bisa memakai desimal atau tidak. Gitu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Pas? Halo? Tes? Pas, Bang. Pas ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita ulang lagi, ini sebenarnya biasa sekali ya, pasti rata-rata sudah familiar dengan ini ya, data menurut skalanya. Nah, ini cuman itu tadi ketika kita masukkan ke pemodelan, kita masuk ke dalam pengujian, lupa mengaitkan ini tadi. Nah, data itu secara skala dibagi menurut data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif atau disebut data kategorik, atau disebut data label, atau disebut data atribut. Dibagi dua, yaitu data nominal dan ordinal. Kalau nominal, berarti dia hanya bisa membedakan, tanpa bisa kita bandingkan, tanpa kita bisa beri urutan, ataupun kita beri peringkat. Contohnya gender gitu ya. Laki-laki perempuan, gak ada yang lebih tinggi, semuanya sama. Ya, warna pupil mata ada yang merah, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang biru kan gitu ya, ada yang coklat. Nah, nggak bisa kita bilang orang yang bermata coklat lebih rendah dari yang hitam, atau yang biru lebih tinggi dari yang hitam. Nah, sama saja sebenarnya. Itu data nominal. Data yang sedikit lebih tinggi itu namanya data ordinal. Jadi dia bisa dibedakan, tapi bisa kita beri peringkat, bisa kita bandingkan. Contohnya misalkan tingkatan sekolah, ada yang SD, SMP, SMA, PT. Jelas kita katakan bahwa SMP lebih tinggi dari SD dan SMA lebih rendah dari perguruan tinggi. Atau mungkin jabatan fungsional kakak abang sekalian gitu ya. Ada yang pertama, ada yang muda, ada yang madya, gitu ya, ada yang utama gitu ya. Jelas yang madya lebih tinggi daripada yang muda. Yang muda lebih rendah daripada yang utama, misalnya gitu. Jadi dia bisa kita bedakan, tapi bisa kita juga urutkan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya. Kemudian ada data yang kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif berarti bahasanya berupa data angka atau numerik atau data metrik lah istilahnya ya. Jadi berupa angka. Ada yang disebut dengan data interval dan ada yang disebut dengan data rasio. Kalau data interval itu data yang nilai nolnya itu bermakna. Nah, biasanya kalau di buku-buku itu data suhu. Oh, ada suhu 0 derajat Celcius. Memang ada nolnya bermakna. Atau tahun. Dia lahir pada tahun 0 BC. Orang-orang yang lahir di 0 BC. Ya, memang ada kondisi itu. Tapi kalau data rasio, data yang nolnya tidak bermakna. Atau dia sebagai starting point-nya. Nah, nolnya itu tidak punya makna ya. Misalkan volume. Dia membeli 0 liter bensin. Ya, nggak ada. Atau misalkan berat gitu ya. Dia membawa 0 kilogram salak. Ya nggak ada 0 kilogram salak. Tapi berbeda dengan interval tadi. Dia berada di suhu 0 derajat Celcius. Ada 0 derajat Celcius gitu ya. Nah, kenapa ini juga penting? Nanti ketika di dalam pemodelan-pemodelan regresi atau pemodelan-pemodelan uji komparatif, nanti akan kita lihat akan berbeda untuk treatment data yang nominal, treatment data yang ordinal, maupun data yang kuantitatif. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau ditanya sebelumnya? Pas? Pas, Pas. Bang. Oke, kita lanjut. Ya, supaya kita bisa sampai pengenalan JSP-nya, ini cuman membangkitkan mungkin kenangan Bapak Ibu atau yang mungkin sedang belajar juga ya. Mungkin ada yang sedang tugas belajar atau izin belajar gitu ya. Mungkin bisa menjadi pengingat kembali untuk metodologi penelitiannya atau pembelajaran statistiknya. Ya. Nah, terkait data sudah tahu nih, oh tadi tujuannya saya ingin melihat misalkan pengaruh antar variabel. Kemudian nanti data yang digunakan sebagian data nominal, ada ordinalnya juga, ada data kuantitatifnya. Sekarang bagaimana mengumpulkan datanya? Nah,
ketika kita bicara mengumpulkan data, umumnya kalau aku ya tak bagi dua. Yang pertama adalah dengan cara modern sekarang ini ya, orang-orang banyak bicara tentang data science, data mining dan seterusnya, dan data secara klasik gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang yang berbentuk data science sekarang, data mining itu, ini aku mulai, ini juga tidak, nanti mungkin ada yang ahli ya, kemarin kayaknya pernah lihat posternya ada yang masuk ke sini gitu ya, terkait tentang penggunaan data science gitu. Nah, sekarang data itu sudah tidak lagi yang hanya kita analisis itu berbentuk angka, ya. Kalau tadi kita berbicara tadi, oh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, angka 10%, 12%, 8% gitu. Atau misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi misalkan pendapatan seseorang tadi, ada yang 10 juta, 8 juta kan gitu. Tapi sekarang data itu tidak hanya berupa angka, bisa berupa teks yang dianalisis. Jadi ada beberapa teknik sekarang itu menggunakan teknik crowing, menggunakan teknik scraping, menggunakan teknik citra satelit gitu ya. Kalau misalkan sekarang bisa orang menganalisis dari hasil komen ya, dari hasil komen netizen lah ya, mungkin di IG atau di Twitter atau dimanapun lah. Namanya yang banyak orang gunakan namanya sentiment analysis misalnya. Jadi dengan menggunakan sentiment analysis itu kita bisa tahu nih dari data kita kira-kira misalkan pemerintah ingin mengeluarkan suatu kebijakan dilepas ke floor bagaimana tanggapan masyarakat. Contoh kasus misalnya dulu sempat mau heboh konversi eh, apa namanya kompor berbahan bakar gas mau diubah ke listrik kan gitu ya. Di floor ternyata sentimennya sedikitnya kebanyakan sepertinya negatif gitu ya. Kenapa? Karena banyak masyarakat tidak merata di Indonesia ya, ada daerah-daerah yang bahkan nyala lampunya lebih sedikit daripada padamnya. Gimana mau menggunakan kompor listrik kan gitu ya. Sehingga pemerintah menunda apa namanya kebijakan itu gitu. Nah, di mana dilihatnya itu? Melalui tadi dari Twitter, sentimen-sentimen dari masyarakat. Itu bisa dianalisis. Nah, kita nggak bicara tadi angka 10, 20, tapi komentar mereka setuju, sangat tidak setuju, kemudian tidak relevan, misalnya seperti ya. Nanti akan dikelompokkan dengan metode sentiment analysis. Nanti bisa disimpulkan apakah masyarakat secara umum positif atau netral saja atau negatif. Gitu. Ada lagi yang bisa dianalisis misalkan dari sisi eh, suara, video gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, abang kakak sekalian yang sudah berkeluarga gitu ya, yang punya anak kecil ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi sekarang itu di Play Store bisa di-download tuh bagaimana bisa suatu aplikasi mendeteksi jenis tangisan bayi. Nah, Bapak Ibu atau bisa download itu ya. Jadi dia atau bahkan dulu aku pernah beli itu alatnya ya, alat kecil gitu ya. Eh, Dia ada kayak nanti bulat, terus dia ada beberapa hasil keluaran output itu. Misalkan dia menangis karena lapar, menangis karena haus, menangis karena ngantuk, menangis karena gelisah gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu dari mana dia dapatan itu? Tentu saja dengan menggunakan teknik-teknik statistik gitu ya, menggunakan teknik-teknik ketika dia punya sampel, oh bayi ini dicek, oh ini nangisnya karena begini, jenis suaranya itu direkam dari berbagai pelatihan-pelatihan machine learning ya, pembelajaran mesin. Nah, dia bisa tahu tuh, baru dapatlah polanya, sehingga diciptakanlah si alat itu tadi atau software itu tadi, kita bisa menggunakannya. Jadi kalau ada bayi nangis, dekatin aja. Nah, dia akan detect nih, oh bayinya nangis. Dan bahkan dulu waktu S2 ya temanku itu ada yang pakai teknik yang namanya SPM. Dia bisa mendeteksi jenis musik. Nah, jadi tesisnya seperti itu. Jadi kalau ada musik dimasukkan ke tadi modelnya dia, oh musik ini rock, oh musik ini apa namanya musik blues atau dan seterusnya. Gitu. Jadi tidak melulu berupa angka sekarang dianalisis. Tadi bisa berupa apa namanya berupa huruf ya, berupa karakter dan juga bisa berupa suara. Bahkan berupa gambar ya. Misalkan untuk citra satelit, kalau kita lihat zaman COVID dulu banyak sekali analisis berupa gambar atau berupa eh, apa namanya berupa intensitas cahaya ya. Kalau zaman COVID dulu itu, seingatku pernah ada kebijakan yang mau diterapkan yang beberapa menyeleneh lah di daerah ya, ingin mematikan lampu jalan ya pada malam hari ya. Kenapa kebijakan itu terpikirkan ya? Kita bisa lihat kalau misalkan dari citra satelit gitu ya,
Data itu kalau misalkan daerah itu intensitas cahayanya tinggi, artinya apa di sana? Artinya ada suatu kegiatan ekonomi, entah itu jualan gitu ya, entah itu pabrik gitu, atau ada kegiatan transportasi. Nah, orang berpergian, orang berkumpul. Nah, itu kan bisa dicek di sana dari dianalisis. Semakin tinggi intensitas cahayanya, maka semakin tinggi pola orang bergerak di sana. Nah, itu bisa menjadi apa namanya kebijakan yang dia gunakan. Oh, berdasarkan ini berarti ya salah satunya bisa untuk mengurangi cahayanya. Nah, kalau orang gelapan kan tidak berkumpul gitu. Atau bisa dianalisis dari sisi kualitas udara. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, bahkan sempat kayak entah itu benar atau tidak ya meme seperti itu, bahwa kualitas Jakarta yang tadinya khususnya kota-kota besar ya Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya gitu ya, kualitas udaranya tiba-tiba membaik pada zaman COVID itu ya, orang tidak bergerak. Nah, dari mana tahu kualitas udaranya membaik? Nah, itu bisa dipotret dari citra satelit. Gitu. Oh ya terlihat tuh awannya semakin tidak ada dan bahkan katanya di Jakarta bisa melihat gunung yang ada di Bogor sana gitu karena kualitas udaranya sudah sangat bersih. Nah, gitu. Jadi bisa dianalisis dan ini juga bisa di-download data-datanya tapi terbatas ya beberapa data citra satelit di Google. Nah, itu bisa dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik data mining atau teknik-teknik machine learning seperti itu. Nah, walaupun secanggih-canggihnya tadi metode-metode tadi, tetap saja metode klasik tetap kita lakukan. Bukan berarti metode klasik itu tidak berguna lagi gitu ya. Ada berbagai teknik klasik kita mengumpulkan data, bisa dengan menggunakan registrasi, bisa menggunakan sensus, bisa menggunakan survei gitu ya. Kalau registrasi berarti ya secara sukarela ya, misalkan masyarakat melakukan registrasi di Dukcapil dan berikutnya gitu ya. Kalau sensus mungkin kalau BPS gitu ya, yang terkenal mungkin Bapak Ibu sering dengar lah ya, yang terkenal pasti tiga lah, sensus penduduk gitu ya, yang berakhiran 0 gitu ya, sensus pertanian yang berakhiran 3 gitu, 2013, 2023, dan sensus ekonomi ya, yang biasanya labelnya orange yang berakhiran 6, di 2016, kemarin 2006, dan seterusnya. Sensus ini kan ketika kita melakukan sensus, tentu saja kita mengumpulkan data itu untuk semua populasi, untuk semua, kalau penduduk ya semua penduduk, kalau pertanian ya seluruh rumah tangga pertanian. Nah, ini tentu saja berbicara tentang biaya yang besar, waktu yang banyak, tenaga yang besar gitu ya. Oleh karena itu dilakukan teknik lainnya yaitu menggunakan teknik survei atau sampling. Nah, teknik survei atau sampling ini ada beberapa alasan ya. Mungkin kalau di buku-buku ya, di buku-buku mungkin kenapa kita memakai teknik survei? Alasan paling klasik bukan salah ya, paling klasik dan juga benar gitu. Pasti ya kalau sensus tadi waktu, biaya, tenaga besar. Kalau pakai survei waktu, tenaga, biaya lebih lebih murah kan gitu ya. Nah, kira-kira dari teman-teman sekalian ada nggak alasan lain gitu ya? Mungkin bisa by open mic atau by chat juga ya. Apa kira-kira alasan lainnya kenapa kita memakai survei ketimbang sensus gitu? Nah, lebih baik pakai survei lah pada sensus gitu. Kira-kira kenapa? Ada yang mau kasih komen atau mau open mic? Silakan. Kira-kira alasan lain selain alasan klasik kita lebih memakai survei daripada sensus. Kalau alasan klasik ini waktu, tenaga, biaya. Yang lebih murah di survei daripada di sensus. Silakan. Ada yang mau mencoba kasih komentar? Halo, abang kakak sekalian. Kira-kira kenapa kita memakai survei daripada memakai sensus gitu? Kira-kira ada yang mau coba kasih komentar? Komen? Ini ada kita berapa ini? Oke, ada yang kasih komen. Apa ini? Kita lihat. Lebih nyaman dalam beropini, meminimalisir waktu pengumpulan data. Oke, good ya. Ya, itu yang tadi tak sampaikan alasan klasik dan juga benar gitu ya. Tapi yang di kehidupan kita sehari-hari lah, yang dekat-dekat kita. Kenapa kita memakai survei ketimbang memakai sensus gitu. Ada yang mau kasih komen lagi? Lebih cepat, oke. Variabelnya lebih banyak yang didapat, oke. Ya, oke. Itu secara teknis lah ya, menghemat biaya tadi itu ya. Tapi pernah nggak Bapak Ibu sekalian, abang kakak sekalian, bahwa ketika kita melakukan survei, gitu ya, kita lebih lebih baik melakukan survei daripada melakukan sensus. Karena kalau kita melakukan sensus,
nanti bisa merusak populasinya. Nah, contohnya apa? Kayak gini, ketika kita ingin mengetahui golongan darah kita, atau kita mengecek terkait tentang suatu penyakit di darah, kira-kira darahnya disurvei atau disensus? Pernah dibayangin nggak ketika kita misalkan mau cek, oh saya mau tahu nih golongan darahnya, oh iya disurvei gitu ya. Kalau di sensus orangnya udah keburu nggak ada kan gitu ya, dikeluarin semua darahnya gitu, dicek, nah, baru dimasukin lagi, orangnya udah nggak ada gitu ya. Nah jadi cukup disurvei gitu. Jadi makanya ada beberapa literatur menyebut ya kalau kita melakukan sensus bisa merusak populasi kayak tadi contohnya kita merusak populasi ketika kita melakukan ngecek golongan darah. Jadi disurvei aja cukup di satu jari telunjuk ditek dah tahu ya. Kalau di golongan darahnya di tangan O ya pasti di seluruhnya O gitu ya. Nggak mungkin di kakinya A, mungkin di kepalanya B kan nggak mungkin. Pasti semuanya sama gitu. Atau misalkan kalau mungkin yang kakak-kakak gitu ya, ibu-ibu gitu ya, kira-kira kalau misalkan kita mau beli 2 kilo jeruk gitu ya di tukang jeruk gitu ya, biar tahu itu yang kita beli itu manis atau enggak, kira-kira jeruknya kita survei atau kita sensus? Ya, di sampling, di tester gitu ya. Jangan sampai di sensus ya. Kalau di sensus udah keburu habis semua, marah nanti si abang yang jualnya ya. Jadi, nah seperti itu. Jadi, cukuplah diambil satu gitu ya. Oh ini manis ya umumnya, bukan berarti semuanya ya. Umumnya yang kita beli 2 kilo itu ya manis kan gitu ya. Jadi, ada hal-hal yang memang kita sebaiknya melakukan survei, jangan di sensus ya. Seperti itu. Atau bisa jadi juga misalkan karena memang populasinya tidak terbatas gitu ya. Jadi misalkan ingin tahu nih berapa jumlah ikan di Danau A gitu. Nah, kalau kita sensus ya kita keluarin dulu semua kita satu-satu. Nah, cukup kita survei, misalkan kita ambil sampling, misalkan ukuran perairannya 1 kali 1 meter kan gitu, ya kan? Oh, kalau 1 kali 1 meter itu ada sekian ikan, ya tinggal kalikanlah luasannya gitu. Jadi ada beberapa alasan-alasan survei itu lebih powerful dibanding sensus ya. Tapi bukan berarti sensus tidak powerful ya tadi dengan alasan-alasan tadi. Nah, bisa juga tadi yang disebutkan di chat, oh kalau survei itu dia itu biasanya lebih detail pertanyaannya, lebih lengkap gitu ya. Kalau survei di BPS itu pasti yang terkenal itu adalah Susenas, Sakernas kan gitu ya. Survei harga, survei biaya hidup gitu. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, Abang Kakak sekalian, kalau menjadi responden sensus, biasanya tuh kalau kayak sensus penduduk tuh biasanya yang ditanya itu sedikit dan hal-hal yang umum, gitu ya. Nah, karena kalau dia hal-hal yang detail, nanti udah keburu capek tuh si pencacanya ya, dan ribuan orang dan detail gitu. Biasanya kalau mau detail itu ada di survei. Seperti tadi, kalau kita bicara di survei, salah satunya Susenas, kalau pernah buka atau mau coba buka, bisa di-download di website BPS. Nah, itu panjang, kali lebar dan kali tinggi lah ya pertanyaannya itu. Secara detail. Kenapa? Karena memang dibutuhkan untuk berbagai nanti hasilnya ya, untuk kemiskinan, nanti untuk tentang pengeluaran dan segala macamnya. Nah, biasanya survei itu dia lebih kompleks ya, pertanyaannya lebih rigid, lebih rinci. Nah, itu penggunaannya ya. Oke, sampai sini kira-kira sudah semakin panas. Oke, aman ya. Nah, sekarang ini ketika kita bicara teknik survei itu ada dua hal yang utama teknik survei itu. Ada yang disebut dengan probability sampling, ada yang non probability sampling. Nah, makanya hati-hati ketika mungkin Bang Kakak membuat sebuah riset gitu ya, atau nanti misalkan untuk tugas tesis atau disertasinya gitu ya. Eh, ada dua teknik utama dalam teknik sampling atau teknik survei itu. Yang pertama adalah probability sampling. Artinya dia didasarkan bahwa populasi yang akan kita teliti tadi memiliki kesempatan untuk terpilih. Nah, kita bicara kesempatan. Entah dia terpilih nantinya atau tidak itu urusan lain. Yang penting dia memiliki kesempatan. Nah, sementara oke. Nah, sementara kalau yang non probability itu dia tidak memiliki kesempatan. Ada yang bertanya tadi terkait dengan registrasi. Ya, registrasi tadi kita sampaikan ya, registrasi itu ya seperti tadi ya, registrasi penduduk yang dilakukan oleh Dukcapil gitu ya, Kementerian Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Cuman kalau kita bicara registrasi, mungkin untuk negara kita memang registrasinya bukan dikatakan jelek ya, tapi tidak bisa dibilang juga bagus banget gitu. Sehingga kita kalau pakai data registrasi itu masih kurang begitu firm gitu ya. Misalkan kayak penduduk saja, itu mungkin kesalahan kita juga gitu ya.
antara registrasi dengan mungkin data BPS dengan data Kemendagri gitu ya. Misalkan dari jumlah penduduk suatu wilayah mungkin bisa beda gitu ya. Kenapa? Karena mungkin mereka itu berdasarkan yang namanya di mana kakaknya ada. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian atau misalkan ada mahasiswa gitu ya yang kakaknya di tempat orang asalnya, orang tua asalnya ya, di mungkin di Lampung lah misalnya, dan sudah lulus kerja di Jakarta, tapi lupa menggantinya. Tetap aja dia penduduk di Lampung. Tapi kalau menurut konsep misalkan penduduk di BPS gitu kan, yang dia sudah dalam tanda kutip makan minumnya di sini, penghasilannya di sini, dan berniat tinggal di sini, maka dia sudah menjadi penduduk Jakarta. Jadi secara registrasi, ya dia pastinya penduduk Lampung karena kakaknya masih di sana, masih tercatat namanya. Tapi kalau secara konsep penduduk, nah dia sudah penduduk Jakarta gitu kan, karena dia sudah makan minum dan berniat tinggal lebih dari 6 bulan misalnya secara kontinu gitu. Nah, ketika kita berbicara sampling, ada dua hal. Yang pertama adalah probability dan non-probability. Apa yang membedakan dia? Kalau kita berbicara nanti di dalam teknik, di dalam statistik, ketika tujuan kita nanti akhirnya di dalam statistik tadi kan menyimpulkan. Menyimpulkan apa? Menyimpulkan terhadap populasi. Menyimpulkan terhadap populasi. Nah, kalau kita menyimpulkan terhadap populasi, itu harus berdasarkan probability sampling. Nah, jadi kalau di stated ada tulisan saya menggunakan non-probability sampling, tapi dia menyimpulkan terhadap general, terhadap populasi, maka itu tidak tepat. Gitu. Jadi harus menggunakan probability sampling. Ya, probability sampling itu ada bermacam-macam. Ada yang menggunakan SRS atau simple random sampling, ada yang menggunakan systematic, ada yang menggunakan stratified, ada yang menggunakan cluster. Nah, gitu ya. Kalau SRS itu adalah teknik yang paling sederhana. Namanya aja juga simple random sampling. Jadi yang paling sederhana. Cuman dia ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah dia harus memiliki daftar kerangka sampel. Jadi daftar anggota yang mau dipilih itu ada. Misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan ASN terhadap penerapan nanti ya, penerapan misalkan single salary. Oh, kita punya daftar si populasinya, sekian juta orang, sekian puluh juta orang si ASN-nya. Nah, dari ASN ini kita anggap karakteristiknya sama. Jadi syarat kedua menggunakan simple random sampling, karakteristiknya sama. Kenapa? Supaya siapapun yang terpilih dia sudah mewakili karena karakternya sama. Gitu ya, pola-pola pikirnya sama. Gitu. Nah, bagaimana mengambilnya ya tergantung. Kita mau pakai SPSS bisa, mau pakai Excel bisa, mau pakai tabel angka random bisa ya. Yang penting saya mau ngambil misalkan 100 orang dari yang tadi 10 juta orang. Ya udah pakai aja Excel ya. Ambil 100 dari sejuta atau 10 juta gitu. Nah, ketika terpilih 100 tadi karena dia bersifat karakternya sama, homogen, dia sudah mewakili si 10 juta tadi. Nah, tapi kenapa 100 tadi? Nah, itu nanti kita jawab di teknik minimum sampling. Itu beda lagi cerita. Nah, tapi ada yang bilang gini misalnya, oh gak adil dong kan gitu ya. Misalkan kita menyamaratakan seluruh ASN. Nah, karena pasti dia punya karakteristik yang berbeda. Misalkan ASN yang bekerja di bidang pelayanan masyarakat, ASN yang bekerja di bidang data, ASN yang bekerja di bidang mungkin di bidang keuangan. Beda karakternya gitu ya. Orang yang mencari data, orang yang berusaha mencari uang dalam tanda kutip gitu ya, orang yang mengumpulkan dana gitu ya untuk pemerintah bisa bekerja kan gitu. Orang yang bekerja untuk pelayanan masyarakat terjun langsung pasti beda karakteristiknya. Maka nggak adil kita menyamakan semua. Kita memilih dari 10 juta tadi langsung milih 100. Nah, maka ada teknik. Kalau gitu kita seratakan aja dulu. Nah, itu namanya teknik strata. Artinya kita memiliki si populasi tadi itu berbeda-beda. Berbeda-beda karakteristiknya sehingga kita seratakan dulu. Strata ASN yang melayani masyarakat secara langsung, ya misalkan ya tadi ya guru, dokter dan seterusnya. Strata yang ASN-nya yang kerjanya nyari data aja kan gitu ya, misalkan kayak BPS dan seterusnya. Strata yang mungkin yang mengumpulkan uang lah ya, atau yang mengumpulkan dan memeriksa keuangan gitu ya, misalkan kayak Menq, BPK, BPKP dan seterusnya lah. Nah itu kan punya karakter yang beda. Nah baru dari masing-masing strata baru kita pilih sampelnya. Gitu. Itu namanya teknik strata. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan kita punya daftar sampel. Ada tadi ASN-nya. Kalau kita misalkan ingin mengetahui, misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan customer service di suatu bank. Atau pelayanan front office
di suatu rumah sakit. Yang kita tidak tahu siapa yang akan datang hari ini, siapa yang akan datang besok. Sehingga kita nggak memiliki daftar sampelnya, bagaimana memilihnya, orang yang datang aja nggak tahu, gitu ya. Nah, maka ada teknik yang namanya teknik sistematik. Jadi sistematik ini biasa berdasarkan suatu interval tertentu, entah itu interval orang ke atau interval waktu ke. Contohnya, mau neliti nih bagaimana tingkat pelayanan dari customer service di sebuah bank. Saya butuh 20 sampel. Udah pakai aja interval waktu setiap 30 menit yang dilayani. Jadi orang pertama dikasih kuesioner, orang kedua masih 15 menit, jangan, nanti yang ke 30 menit, ke 60 menit, dan seterusnya. Atau interval orang ke setiap orang ketiga yang dilayani. Nanti orang pertama, orang keempat, ketujuh, dan seterusnya. Sampai yang kita butuhkan mau berapa sampel. Itu sistematik, ya. Nah, ada lagi teknik yang namanya cluster. Kalau strata tadi, tekniknya adalah kita memiliki strata-strata yang setiap strata itu akan kita pilih. Nanti di dalam strata itu akan kita pilih sampelnya, itu strata. Jadi dia antar stratanya itu berbeda. Dianggap dia heterogen. Jadi orang Kemenkyu dengan orang BPS dengan orang guru atau dokter itu beda karakternya. Nah, sehingga mereka berbeda-beda, barulah di antara mereka itu dianggap sama. Di dalam strata itu ya orang BPS gitu-gitulah karakternya, orang Kemenkyu gitu. Orang kesehatan, orang pendidikan seperti itu. Sehingga yang siapapun dipilih dari orang kesehatan dia sudah mewakili. Siapapun yang dipilih dari orang Kemenkyu atau BPKP dia sama lah itu ya. Nah, kalau klaster sebaliknya. Klaster itu antara klaster, jadi ada kelompok-kelompok gitu ya, ada kelompok-kelompok yang dianggap dia sama. Tetapi di dalam kelompoknya tadi dia terdiri dari anggota-anggota yang dianggap berbeda. Contohnya kita punya suatu perumahan besar gitu ya, perumahan bunga lah namanya gitu ya. Nah, di dalam perumahan bunga itu dia punya klaster-klaster. Ada klaster anggrek, ada klaster bougainville, ada klaster mawar dan seterusnya. Nah, jadi antar klaster ini ya mirip-mirip lah karena di dalam satu perumahan dianggap dia karakter yang pengembangnya sama ketika dia membangun si klaster-klaster tadi prinsipnya. Tetapi di dalam klaster sendiri dia bermacam-macam. Rumahnya ada yang tingkat 3, ada yang tingkat 1, tingkat 2, kemudian ada yang lebarnya diperluas dan seterusnya. Maka di dalam teknik klaster ini yang dipilih adalah klasternya. Sementara yang di dalam klasternya sendiri diangkut semua, dicacah semua. Misalkan, oh dari 10 klaster, kita pilih 3 klaster. Terpilih klaster mawar, anggrek, dan melati misalnya. Nah, di dalam melati tadi nggak usah dipilih lagi. Semua yang ada anggotanya tadi diambil semua karena mereka variasinya sangat besar. Jadi harus dipilih semua supaya menangkap seluruh karakteristiknya. Nah, itu ketika kita menggunakan teknik probability sampling. Ya. Nah, ada lagi namanya teknik non-probability. Nah, apa gunanya ini? Kalau tidak bisa kita mengeneralisasi populasi. Nah, fungsi dia nanti kesimpulannya hanya terhadap sampelnya. Tidak bisa kesimpulannya hanya terhadap populasinya. Gitu, ya. Ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik purposive atau convenient. Ya, ini berdasarkan adjustment peneliti. Misalkan dari tim kita ini ya, nanti akan dipilih misalkan 3 orang yang mendapatkan misalkan reward gitu ya. Atau 3 orang yang akan diberikan apalah tindak lanjut pelatihan misalnya ya. Nah, mungkin panitia kenal si A, si B, si C kayaknya mau. Dia aja lah gitu. Tanpa kita melakukan secara random. Jadi otomatis si D sampai si Z tidak memiliki kesempatan. Nah, karena adjustment dari panitia tadi, si A ini kayaknya kalau disuruh-suruhnya oke nih, langsung mau gitu ya. Nah, si D jangan, dia biasanya agak sedikit nunda-nunda gitu misalnya ya. Nah, itu berdasarkan purposive atau adjustment dari peneliti. Nah, kemudian ada namanya kuota sampling. Jadi di kuota, ini bisa juga berkaitan dengan biaya. Misalkan dalam suatu riset ya, nanti mau dibuat riset, kita mau melakukan untuk mengeneralisasi sebanyak 38 provinsi, kita butuh melalui teknik sampling itu 15 provinsi yang harus kita datangin. Ya, tapi ternyata biayanya nggak cukup nih, cuman cukupnya 10 dari sisi biaya perjalanan dan seterusnya. Maka kita kuotakan aja lah 10. Nah, jadi 10 tadi ini tidak memenuhi jumlah minimum 15 tadi misalkan. Nah, 15-nya bagaimana nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, tidak memenuhi, maka dia tidak bisa mengeneralisasi terhadap 38 provinsi. Jadi kesimpulan dia nanti karakteristiknya dia hanya terhadap si 15 provinsi gitu, ya. Nah, kemudian ada teknik snowball.
Nah, seperti namanya, mungkin Bapak Ibu sekalian, Bang Kakak sekalian tahu lah ya, nama snowball itu kan artinya seperti bola salju yang semulanya kecil, kemudian semakin besar, gitu ya. Nah, teknik ini biasa digunakan kalau kita menggunakan terhadap populasi yang sensitif atau jarang. Ya, misalkan dulu di Jakarta itu ada istilah joki 3 in 1. Kita nggak tahu berapa banyak sih orang joki 3 in 1 nih kan gitu ya. Oleh karena itu mungkin kita ambil satu orang, kita temui. Nah, biasanya mereka punya komoditas. Si A kita tanyain, siapa nih temannya? Oh, dia punya teman si B dan si C. Dapat jadi 3. Si B kita tanya lagi, ternyata dia punya teman si D, si E, si F. Nah, si C punya teman lagi, yaitu si G, si A, si I. Sampai dia bergulung-bergulung sampai jumlah minimum yang kita butuhkan. Namanya teknik snowball. Kenapa kita tidak bisa mengeneralisasi terhadap populasi? Ya nggak bisa, orang populasinya juga kita nggak tahu siapa aja, berapa banyak. Maka nanti kesimpulannya, karakteristiknya, bagaimana karakteristik joki 3 in 1 tadi, bagaimana tingkat kesejahteraan mereka, yaitu hanya terhadap si sampel kita. Nggak bisa kita ngatasnamakan seluruh joki 3 in 1, yang mana orang yang nggak tahu, kan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah teknik menggunakan sampel jenuh. Ya, sampel jenuh ini agak tricky ya. Ini biasanya tidak ada di buku-buku internasional, tapi di buku-buku Indonesia biasanya suka ditambahkan. Kenapa disebut sampel jenuh? Ya, karena dia udah jenuh gitu ya. Kenapa disebut jenuh? Karena yang dimaksud di sini adalah kita menggunakan populasi sebagai sampel. Artinya populasinya sama dengan sampelnya. Kenapa dipakai semua? Ya karena populasinya cuma sedikit. Misalkan kita memakai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di eh, apa namanya kabupaten tertentu ya. Tapi ininya kita bicara level unit samplingnya itu adalah desa. Kecamatan itu cuma ada 10 desa, ya udah 10-10-nya aja angkut gitu. Orang cuma 10 yang diwawancara kepala desanya. Nah, gitu. Tapi kalau banyak baru kita milih. Cuman sedikit, angkut aja semuanya. Makanya disebut dengan sampel jenuh gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Atau pas? Udah via chat Bang pertanyaan. Oke, pas ya. Oh, ada di Dan chat. Boleh. Di chat, di chat, di chat. Oke, nanti terakhir kita baca di akhir juga boleh ya. Oke. Kemudian sekarang tadi masalahnya adalah bagaimana mendapatkannya. Kan tadi bagaimana cara mengambilnya. Bisa pakai, udahlah langsung aja mainkan di Excel gitu ya. 1 sampai 100 dipilih 10. Nah, cari 10 dari 100 kan gitu. Atau tadi di strata dulu itu bagaimana caranya. Sekarang pertanyaannya berapa banyak yang harus kita ambil. Tadi kan aku kasih contoh 10. Nah, pertanyaan 10 itu dari mana datangnya? Nah, itu namanya beda lagi tekniknya. Namanya adalah teknik mencari jumlah minimum sampel supaya kita bisa mengatasnamakan atau mengeneralisasi terhadap populasi. Nah, biasanya kalau aku ditanya berapa banyak nih pasnya kan gitu. Pertanyaan pertama adalah apakah jumlah populasinya diketahui? Nah, misalkan gini, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan ASN. Oh, tahu kita ada daftarnya, ya. Mungkin di BKN atau di apa, ada nih daftarnya. Misalkan 12 juta orang. Jumlahnya N diketahui. Nah, nanti berapa banyak sampel yang bisa untuk apa namanya merepresentasikan si populasi tadi, kita bisa menggunakan teknik-teknik macam-macam. Ada teknik slopin, Cochrane, Lemeslow. Yang penting, contohnya ya, kalau Bapak Ibu misalnya eh, untuk skripsinya dulu atau tesisnya dulu gitu ya, pasti dia punya rumus nih. N kecil sampel sama dengan N per 1 tambah E kuadrat N. Nah, kita punya N di sini, maka kita butuh ini. Ya kan, N populasinya. Oh, dapatlah nanti pakai rumus itu. Oh, butuhnya 300 cukup, 400 cukup. Tapi ada yang bilang, kalau saya ingin meneliti misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat minat beli terhadap merek sampo X. Saya nggak tahu populasinya berapa. Maka nggak bisa pakai rumus ini. Orang N besarnya nggak ada, kan gitu ya. Nah, kalau N besarnya nggak tahu, nah pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan kita meneliti tadi, misalkan berupa data persepsi, misalkan menggunakan skala Likert ya, mungkin Bang Kakak sering dapat kuesioner gitu ya, sangat setuju, sangat tidak setuju gitu ya, atau sangat suka, tidak suka, dan seterusnya. Nah, kita bisa mencari jumlah minimum sampelnya dengan menggunakan buku Hare namanya. Nah, buku Hare itu menyatakan bahwa berapa banyak sih cukupnya? Nah, cukupnya minimum yaitu jumlah opsi pertanyaan.
dan dikali jumlah pertanyaannya. Nah, misalkan saya menggunakan skala Likert 5, ada 30 pertanyaan. Ya sudah, 5 kali 30. Berarti minimum 150. Nah, kalau saya dapat 160 boleh nggak? Ya boleh banget. Dapat 170 boleh, itu kan jumlah minimum. Jadi kalau jumlah minimumnya 150, lebih banyak, lebih bagus. Nah, supaya dia lebih bisa merepresentasikan si populasi. Tapi kalau kurang bisa nggak? Nah, pertanyaannya kalau misalkan nanti sebuah riset jumlah minimumnya adalah 150, tapi saya dapat 130. Salah nggak berarti? Nggak salah. Cuman nanti kesimpulannya nggak boleh terhadap populasi, hanya terhadap sampel 130. Nah, gitu ya. Pertanyaan lainnya, oh saya punya penelitian, tapi N besarnya nggak ketahui. Nah, yang kedua, saya juga nggak menggunakan skala Likert. Oh, berarti nggak ada pertanyaan, nggak ada opsi, nggak bisa dong pakai buku Hare. Nah, biasanya kalau orang statistik memakai namanya G-power analysis. Nah, G-power analysis ini digunakan berdasarkan teknik analisis yang kita gunakan. Nanti Bapak Ibu, nanti tak kenalin untuk pertemuan berikutnya, ada software khusus G-power. Nanti kita berdasarkan, oh saya mau pakai uji beda dengan alpha 5% dengan power of test 80%, efek size-nya 0,2. Nah, dia akan kasih tahu kalau metodenya itu dengan kriteria statistiknya seperti ini butuhnya minimal 20. Nah, kalau seperti ini butuhnya minimal. Nanti menggunakan G-power. N tidak diketahui, bukan menggunakan persepsi, pakailah G-power. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut dulu supaya kita sempat perkenalan JASP-nya ya. Nah, kita kembali ke dalam pengenalan statistika. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang statistika, statistika itu kan banyak orang mendefinisikannya ya. Kalau statistika adalah suatu ilmu bagaimana kita dari mengumpulkan, kemudian mengolah, kemudian menganalisis, menginterpretasikan, kemudian mendeterminasikan. Tapi kalau dia nggak ada A-nya, cuman statistik saja, berarti itu adalah statistik sebenarnya adalah nilai dari sampel. Gampangnya gitu ya. Kalau nilai dari sampel disebut statistik, kalau nilai dari populasi disebut dengan parameter gitu ya. Nah, statistik umumnya kalau ketika kita buat riset entah itu jurnal, entah itu skripsi tesis dan seterusnya, biasanya di bab 4 itu hanya dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik impresia. Statistik deskriptif adalah statistik yang hanya menggambarkan dari si data kita. Entah itu data sampel, entah itu data populasi, ia hanya gambarkan. Dan tidak boleh ada penarikan kesimpulan dari statistik deskriptif. Karena bukan tujuannya dia menarik kesimpulan. Kalau kita mau narik kesimpulan, ya kita dengan menggunakan statistik inferensia. Nah, ini bagiannya. Jadi flowchartnya seperti ini. Kira-kira yang bisa kita mainkan di statistik untuk tujuan risetnya. Pertama adalah statistik deskriptif. Nah, kita bisa menyajikan data itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel. Nah, grafik pun ada macam-macam, tergantung kondisi datanya, tergantung tujuannya. Kalau kita ingin melihat misalkan pola perkembangan, biasanya lebih cocok pakai grafik garis atau line, ya kan? Perkembangan produksi dari tahun 2000 hingga 2020, data bulanan misalnya. Kalau yang ingin dilihat adalah perbandingan komparasi, biasanya orang pakai grafik batang atau bar chart. Nah, kita mau lihat nih bagaimana perbandingan antara tingkat penghasilan laki-laki dan perempuan. Bagaimana perbedaan penghasilan antara yang sudah menikah dan belum menikah. Nah, itu pakainya bar. Tapi kalau kita mau lihat komposisi, karakteristik responden misalnya. Nah, kita mau lihat frekuensinya, ya kita pakai biasanya pie chart atau grafik lingkaran. Bagaimana komposisi responden kita yang sudah menikah, belum menikah? Bagaimana komposisi pendidikannya yang di bawah SMA, SMA dan perguruan tinggi, sekian persen, sekian persen, ya. Nah, kalau mau lihat pola hubungan, biasanya orang pakai scatter. Ya, pola hubungannya bagaimana? Apakah searah seperti kurva supply ketika price naik, quantity naik, atau berbalik arah seperti kurva demand, price naik, quantity menurun. Atau bisa menggunakan box plot melihat distribusi data. Nanti akan kita lihatkan ya. Kemudian kita juga bisa menyajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini biasanya untuk data-data frekuensi ya. Misalkan kayak tadi karakteristik bisa menggunakan satu arah, tabel satu arah, kemudian tabel dua arah maupun tabel multi arah ya atau ke arah.
Nah, kalau satu arah misalkan kita melihat nih bagaimana komposisi nanti ini ya anggota dari Kantas misalnya dari sisi gender. Oh, laki-laki perempuan itu banyak frekuensinya misalkan nih 500 orang, ini misalkan 1.500 orang ya. Kemudian persentase ini satu arah. Nah, kalau kita bandingkan berdasarkan gender dan pendidikannya. Berarti sudah main dua arah, laki-laki perempuan, pendidikannya S1, S2, dan S3. Nah, ini udah dua arah ya. Ini misalkan 30 orang, 40 orang, 150 orang gitu ya, dari dua arah. Bisa jadi lebih dari dua arah berdasarkan gender dan berdasarkan status pernikahan. Nah, ini belum menikah, menikah. Ini juga belum menikah, menikah. Nah, ini udah tiga arah. Nah, tapi biasanya bisa empat arah nggak? Bisa. Ini dibagi lagi. Tapi biasanya paling banyak tiga arah. Kalau lebih dari tiga itu biar pusing bacanya gitu ya. Nah, itu cara menyajikan datanya melalui grafik, melalui tabel. Bisa juga melalui ukuran statistik. Nah, biasanya orang pakai dengan namanya ukuran pemusatan atau central tendency seperti berapa rata-ratanya. Misalkan kita tanya di sini berapa misalkan umur untuk anggota ya, ada yang 22, 23, 24 ya capek nyebut salah satu. Ya rata-ratanya 25 tahun. Ya paling banyak modusnya itu 27 tahun ya. Atau bisa pakai ukuran posisi letak seperti kuartil, desil, persentil maupun ukuran dispersi ya keragaman data. Di varian ya. Varian data, varian itu melihat kehomogenan data ya. Semakin tinggi nilai variansnya, semakin beragam datanya. Ya. Nah, kemudian statistik yang selanjutnya yang bisa kita lakukan selain deskriptif, hari ini kita ke deskriptif, minggu depan kita Kamis ya, kita akan masuk ke inferensia beberapa. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan tujuan statistik tadi. Tapi sebelumnya dideklar dulu bahwa statistik itu ada yang namanya statistik inferensi yang bersifat parametrik. Umumnya ada dua, parametrik dan non-parametrik ya. Parametrik itu dia berdasarkan suatu distribusi tertentu. Umumnya biasanya diasumsikan statistiknya distribusinya normal. Tapi nggak harus normal juga, yang penting nama distribusinya ada. Kemudian biasanya digunakan untuk data kuantitatif dan untuk sampel yang besar. Sementara kalau non-parametrik kebalikannya, biasanya untuk yang distribusinya nggak diketahui atau disebut dengan pre-distribusi. Kemudian biasanya untuk data yang kualitatif, ya data nominal ordinal, dan untuk sampel kecil. Nah, kalau dia datanya kuantitatif tapi nggak mengenai distribusi tertentu, bisa juga pakai non-parametrik. Biasanya datanya dijadikan menjadi data peringkat, gitu ya. Kemudian perkembangan untuk simulasi dalam statistik, kalau dalam terapan itu hanya dua, parametrik dan non-parametrik, tapi kalau dalam simulasi statistik itu ada di tengah-tengahnya, namanya statistik inferensia semi parametrik. Gitu. Nah, kemudian di antara yang tadi itu parametrik dan non-parametrik, tadi kita kembali ke tujuan statistik tadi. Tujuan yang pertama adalah untuk melakukan yang namanya uji komparasi ya. Uji komparasi atau uji yang membandingkan. Nah, apa yang kita bandingkan dalam statistik? Yang pertama adalah proporsi, yang kedua adalah varian, yang ketiga adalah rata-rata atau mediannya. Nah, masing-masing tadi itu baik proporsi, varian, dan rata-rata atau mean itu dibagi lagi. Ada untuk uji satu populasi, uji dua populasi, dan untuk uji lebih dari tiga populasi, tiga ke atas. Ya, jadi untuk masing-masing dua populasi dan lebih dari dua populasi atau tiga ke atas, itu dibagi dua lagi. Ada yang bersifat independen dan yang bersifat dependen. Nah, masing-masing ini lagi nanti dibagi lagi. Ada yang parametrik, ada yang non-parametrik. Nah, ini nanti gampang kalau kita pakai JASP. Contohnya gini, kita melakukan uji rata-rata terhadap satu populasi. Nah, uji rata-rata terhadap satu populasi biasanya dibandingkan dengan suatu nilai. Contohnya, apakah benar misalnya ya, target pemerintah misalkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita di atas 6% misalnya ya, targetnya 5% lah ya, jangan terlalu tinggi. Targetnya di atas 5%. Ingat, ketika kita bicara statistik, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa meninggalkan konsep matematika dulu ya. Nah, ketika kita bicara statistik, kalau orang matematika 5,000 dengan 5,001 ini pasti beda. Ini orang matematika. Exactly beda karena dia ilmu eksak. Tapi kalau bagi orang statistik, ini belum tentu sama, belum tentu beda. Tergantung dengan tingkat kepercayaan berapa persen atau tingkat error mau berapa persen. Nah, apakah 5 dengan 5,001 itu sama? Ya kita uji nanti. Nah, salah satunya dengan uji membandingkan rata-rata satu populasi.
Jadi apakah target pemerintah misalkan ke pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% tercapai? Nah, misalkan dari data 34 provinsi rata-ratanya 5,02. Apakah ini sudah dianggap di atas 5%? Nah, secara statistik bisa iya, bisa tidak. Gitu ya. Kemudian uji dua populasi. Nah, dan lebih dari dua populasi. Berarti kalau dia bersifat independen, independen itu berarti saling bebas. Sama sekali tidak ada kaitan, tidak mempengaruhi satu populasi terhadap populasi lainnya. Contohnya gini, apakah ada perbedaan nilai? Apakah ada perbedaan rata-rata penghasilan antara misalkan PNS dari Kemenq dengan PNS dari BPK atau dengan PNS dari BPS? Misalnya gitu. Ya dua, kalau kita pilih dua. Kalau lebih dari dua, yang tadi tiga. Itu antara BPS, Kemenq, BPK, atau mungkin yang dari kementerian lain. Lebih dari dua. Itu bersifat independen karena kita tidak saling mempengaruhi. Tetapi kalau ada dua populasi ataukah populasi yang bersifat dependen. Nah, dependen ini bahasa lainnya ada disebut dengan pair, ada mates, ada related, ada berpasangan atau berkaitan berhubungan. Nah, cirinya apa? Cirinya kalau yang bersifat dependen ini sebenarnya satu populasi diukur berkali-kali. Ya kalau dua kali namanya dua populasi yang dependen. Kalau lebih dari dua kali ya populasi yang bersifat dependen. Contohnya kita ingin menguji apakah obat ini bermanfaat nggak ya? Misalkan obat peninggi tinggi badan. Ada 20 orang. Nah, diukur beratnya sebelum minum obat, before. Nah, ada yang 160, ada 170 gitu ya. Nah, kemudian dikasih obat, diukur lagi sebulan pertama ada 160,5 jadinya, ini tetap ya 177 kan gitu. Nah, itu dua populasi yang bersifat dependen. Kalau diukur lagi bulan ketiga, ya berarti populasi yang bersifat dependen. Jadi biasanya kalau kita pakai uji-uji yang dependen, kata kuncinya biasanya ada kata before after, ada kata pre dan post. Contohnya, apakah ada perbedaan tingkat kemiskinan pada zaman COVID 2020 dengan zaman recovery 2021? Apakah ada perbedaan tingkat pengangguran dari zaman sebelum COVID 2019 dengan zaman COVID 2020? Yang diukur adalah 34 provinsi. Jadi dia diukur dua kali. Itulah untuk uji membandingkan ya. Semoga kebayang nanti kalau Bapak Ibu buat riset, oh saya tujuannya ini nih, membandingkan ini dengan ini. Oh berarti uji komparasi. Oh saya ingin melihat apakah ada efek misalkan seorang guru gitu ya membuat metode A dengan metode B. Nah, apakah ada perbedaan gaji secara signifikan ketika menggunakan sistem gaji sekarang nanti dengan sistem gaji single salary misalnya gitu ya. Nah, kemudian tujuan kedua adalah melihat hubungan ya. Melihat hubungan ini apa namanya? Dia biasanya analisis korelasi. Nah, nanti kita cek ya. Jadi masing-masing ini nanti ada yang parametrik dan non parametriknya ya. Misalkan di uji T ini, uji satu populasi namanya kalau parametrik uji T satu sampel, kalau non parametrik namanya Wilcoxon. Nah, kalau uji K populasi misalkan di parametrik nanti namanya uji ANOVA, kalau di non parametriknya nanti ada namanya Kruskal-Wallis untuk yang eh, apa namanya yang independen dan ada Friedman untuk yang dependen. Nanti macam-macam. Ini akan kita bahas di pertemuan kedua. Kita kupas tuntas lah ya. Nah, kemudian untuk yang korelasi yaitu melihat hubungan itu dibagi lagi nanti. Nah, berdasarkan kalau parametrik ya, kalau datanya kuantitatif itu makanya penting dari di awal. Oh, datanya kuantitatif. Apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan? Oh, sama-sama angka. Nah, kemudian datanya ini normal nggak? Misalkan kedua-duanya normal. Oh, korelasinya namanya persen. Oh, datanya nggak normal. Oke, nanti kita buat seperti peringkat dia. Nah, namanya nanti korelasi Spearman. Gitu. Tapi saya menggunakan melihat persepsi, melihat korelasi atau asosiasi dua variabel yang kuantitatif. Misalnya, yang kualitatif. Misalnya, apakah ada kaitan, apakah ada hubungan antara gender dengan jenis tontonan? Gender laki-laki perempuan, jenis tontonan, berita, berita, sport dan sinetron. Nah, kan sama-sama kualitatif. Nah, nanti namanya menggunakan korelasi tabel kontingensi atau chi-square. Tapi ada juga misalkan menggabungkan apakah ada hubungan antara gender dengan penghasilannya. Nah, gendernya 1010, penghasilannya 5 juta, 7 juta. Nah, itu namanya nanti korelasi-korelasi yang berbasis mix atau gabungan. Ya, nanti ada poin biserial, ada polikorik, tetrahorik, dan segala macam. Nanti kita bahas juga. Ya. Kemudian ada lagi yang terakhir, ini terakhir ya,
pembentukan model ya. Semoga tidak kecepatan ya supaya kita bisa masuk sesi praktek. Nanti akan kita ulang lagi ketika di sesi kedua. Nah, untuk pemodelan gini, untuk regresi. Nanti kita bagi lagi. Makanya penting ketika kita bicara tadi di awal tentang kita firm, kita kuatkan dulu dasar terkait dengan jenis datanya. Untuk regresi dibagi dua, aku bagi dua secara gampang, yaitu kalau variabel yang akan dituju responnya atau yang akan diteliti, variabel dependen istilahnya atau terikatnya, itu berupa data kuantitatif. Nah, kalau datanya kuantitatif, nanti dibagi lagi. Datanya kontinu nggak ya? Contohnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Oh, datanya kontinu. Ada koma-komanya, bisa negatif, bisa positif. Nah, regresi yang biasa yang kita gunakan. Regresi berbasis Gaussian atau berdasarkan distribusi normal. Ternyata data saya bukan data kuantitatif, bukan data kontinu. Seperti tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hari terlambat pelaporan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tingkat presensi tingkat absensi dari pegawai. Ya, pasti hitungannya kan absennya 3 hari, 4 hari, nggak ada absennya 2,5 hari ya. Nah, kita hitungannya seperti itu. Oh, berarti datanya diskrit. Nah, nanti ada model sendiri namanya regresi Poisson. Oh, bisa jadi datanya itu dia interval tertentu. Misalkan seperti data Gini rasio, nilainya cuma 0 sampai 1. Misalkan datanya merupakan data indeks ketimbangan gender, nilainya 0 sampai 1. Nggak mungkin negatif, tidak ada di atas 1. Oh, berarti itu namanya model interval. Nanti ada namanya regresi beta. Gitu ya. Bisa jadi kakak abang sekalian meneliti tentang datanya data kualitatif, data kategorik. Misalkan, faktor-faktor yang menentukan seseorang diterima atau ditolak kreditnya. Nah, misalkan apply kredit. Oh, pilihannya cuma 2 nih. Kalau nggak ditolak, diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu UKOM-nya lulus atau tidak. Oh, pilihannya lulus atau tidak, 1-0. Nah, namanya regresi binomial atau binary. Yang orang sering gunakan binomial atau binary logistik. Tapi misalkan pilihannya lebih dari 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi moda transportasi yang akan dipakai ke kantor. Nah, bisa naik kendaraan umum, kendaraan pribadi, ojol. Faktor-faktor yang mempengaruhi menu makanan yang dibeli di restoran Padang misalnya ketika diajak makan. Ada yang suka daging, ada yang suka ayam, ada yang suka ikan, ada yang suka tahu tempe saja ya, vegetarian misalnya. Nah, dianggap semuanya itu sama, tidak ada yang lebih tinggi. Oh, datanya nominal, berarti regresinya multinomial. Gitu ya. Ada lagi misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Nah, ini tingkat ya, bukan persentase. Tingkatannya itu di BPSU biasanya ada 3 ya, yaitu hampir miskin, miskin, hampir miskin, dan tidak miskin. Atau faktor-faktor yang mempengaruhi nilai skor TOEFL seseorang. Dianggap basic ya, di bawah 500 sampai 550 mungkin intermediate, kemudian di atas 600 misalkan advance. Nah, pilihannya 1, 2, 3. Datanya data ordinal, namanya nanti regresi ordinal. Nah, jadi ada banyak model yang orang tahu regresi itu ya regresi biasa aja, padahal ada banyak jenis regresi yang bisa kita gunakan berdasarkan jenis datanya, seperti itu. Ya. Dan itu nanti ketika Bapak Ibu menggunakan jenis data yang berbeda, tentu saja akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Gitu. Ya. Nah, mungkin itu materinya sebelum kita masuk sedikit pembukaan dengan JASP. Semoga ada tambahan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di sini ada dari BPS atau dari Kemenq yang biasa bermain dengan statistik, yaitu materi yang Kemen lah istilahnya ya, udah biasa pakai teknik-teknik itu ya. Tapi kita hanya sekedar mengingatkan, namanya juga diskusi ya, sama-sama belajar, mengingatkan bahwa dalam statistik itu ada banyak teknik lah yang Bapak Ibu gunakan supaya nggak bosan tuh pakai regresi biasa aja, pakai korelasi biasa aja, tapi ada banyak teknik atau bahkan penelitian itu dengan metode komparasi pun cukup sebenarnya, asal nanti pembahasannya bisa lebih dalam gitu ya, disesuaikan dengan bidang ilmu Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, gimana? Mau kita masuk ke praktek dulu atau sesi tanya jawab dulu? Silahkan tak kembalikan ke moderator dulu. Ya, izin Bang, mungkin untuk ini kita boleh bangun jawab pertanyaan tadi yang Oke, yang mana? Ini Bang, aku bacakan aja Bang ya. Boleh, siap. Pemilihan metode sampling ini selain alasan biaya atau anggaran, apakah ada alasan lain Bang? Misal, ingin menilai pengaruh work-life balance terhadap kinerja dan mental health ASN antar direktorat dalam satu instansi,
apakah lebih cocok menggunakan probability atau non-probability? Ya, jadi gini prinsipnya. Non-probability dan probability tadi itu adalah prinsipnya kita mau menyerap terhadap populasi nggak? Menarik kesimpulan nggak? Kalau kita sudah stated non-probability, stop. Berarti nanti kesimpulannya hanya kepada sampel kita. Kita nggak bisa dong, karena yang lain kan tidak memiliki kesempatan yang sama. Nah, tapi kalau kita mau gunakan yang nanti kesimpulannya terhadap populasi, ya pakai yang probability sampling. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Bang. Next. Boleh kita lanjut aja Bang lagi Bang. Lanjut. Boleh. Iya, Maksudnya lanjut ke masih praktek atau praktek pertanyaan? aja Bang. Langsung Oke, praktek aja. praktek. Iya. Nah, semoga abang kakak sekalian, bapak ibu sekalian, rekan-rekan sekalian sudah menginstal JASP ya. Aku akan tunjukkan. Jadi si JASP itu kalau di stand dulu mereka kan ini ya, kaya lah dalam tanda kutip ya. Jadi mereka pakai Stata gitu ya. Stata yang lumayan lah bayarnya kalau kalau instansi mah kecil ya. Tapi kalau untuk pribadi ya cukup besar lah ya. Kecuali bapak ibu ya punya sumber daya ini memang tujuannya ingin mempelajari Stata gitu ya. Nah, tidak mau pakai crack misalnya ya. Biayanya cukup lumayan. Nah, JSP itu Bapak Ibu tinggal download saja nanti di JSP ya. Seperti ini. Nanti tinggal di-download, kemudian nanti diinstal. Instalnya pun nggak macam-macam, nggak ada login, nggak ada segala macam, tinggal next 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 jadi gitu ya. Jadinya seperti ini. JASP. Nah, yang terbaru itu versinya di 0.18.3 ya. Di 0.18.3. Cuman ada dia sedikit kelemahan yang namanya sesuatu itu nggak ada yang sempurna ya. Dia ada sedikit kelemahan. Kelemahan dia itu adalah dia berbasis internet. Jadi kalau kita nggak punya internet ya atau lagi mati, ya mungkin bisa sharing ke temannya ya pakai eh hotspot gitu ya atau ke kantor atau segala macam. Yang penting dia kalau nggak ada internet nggak jalan itu aja. Tapi kalau kita lihat dari sisi tampilan ya sesuai dengan slogan dia ya kalau kita lihat nih ini yang sudah dibuka itu slogannya adalah free, friendly dan fleksibel. Jadi gratis, friendly kenapa? Karena dia bentuknya adalah GUI ya, berbasis menu. Jadi enak gitu kan. Kemudian dia fleksibel. Nah, jadi fleksibel ini ada banyak sekali analisis-analisis yang bisa kita gunakan. Ya, kalau kita lihat di sini menu-menunya ada deskriptif ya, ini uji t-test gitu yang akan kita gunakan. Kita ambil dulu satu sampel ya. Kita ambil satu sampel. Oke. Nah, biar dia bisa kebuka ya. Kita sini ada macam-macam yang sebutin tadi. Nah, ini uji yang satu sampel, yang berpasangan, ya kan? Yang dua sampel yang berbeda, yang independen, ini yang K sampel gitu ya. Ada yang repeated, ini yang independen, ini ada yang regresinya. Ini kenal-kenalan dulu ya. Korelasi, regresi biasa, regresi logistik, regresi yang lainnya ada di sini. Tuh ya. Kemudian untuk analisis misalkan suka data primer tuh. Nah, data primer tuh biasanya orang mengarahkan ke SEM. Dia ada tuh di SEM ya. Biasanya kalau di tempat lain tuh SEM-nya pakai Amos atau pakai Smart PLS atau pakai Listral. Di sini udah ada komplit. Nah, kalau model biasa orang pakainya misalkan SPSS ada juga di sini. Nah, yang bisa silakan SPSS. Kemudian bahkan machine learning. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, abang kakak sekalian yang suka machine learning ya, pembelajaran mesin itu biasanya orang pakai R atau pakai rapid miner. Di sini dia ada, bahkan lebih lengkap. Nah, tinggal klik-klik. Nah, jadi machine learning dia banyak sekali yang bisa kita gunakan. Atau yang suka nanti penelitiannya itu terkait dengan kualitatif sistematika review ya. Sistematika review misalkan menggunakan meta analisis. Nah, meta analisis juga ada di sini. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja ya yang belum ditampilkan di menu biar nggak kebanyakan nih. Meta analisis ada. Bahkan mungkin tuh Bapak Ibu yang bekerja di bidang BPKP, BPK, dan Kemenki yang berkaitan dengan audit juga ada. Audit. Gitu. Atau yang suka bermain dengan misalkan untuk melakukan forecasting ya. Forecasting itu bisa menggunakan time series analysis di sini. Nah, dan menggunakan yang namanya sekarang kalau pembelajaran mesinnya time series itu pakai Prophet analysis. Nah, ada di sini. Gitu ya. Jadi dia cukup lengkap. Ya, atau yang bekerja di bidang mungkin quality control ya. Ini juga ada. Untuk quality control mungkin di bidang pertanian gitu ya, di bidang eksperimental, di bidang farmasi ini ada di sini. Nah, jadi boleh dikatakan ini softwarenya gratis tadi ya katanya free, friendly gitu ya dan fleksibel. Gitu ya. Aku bukan ambasadornya ya. Jadi tidak sedang menjual juga gitu ya. Tapi ini sebagai alternatif yang pertama orang yang mau free. Nah, tapi kalau bilang orang mau free, R juga ada katanya. Iya, R ada tapi dia berbasis sintaks.
Karena nggak mau repot itu ngetik sintaks, ngapal sintaks gitu, pakai package nggak. Yang ini yang suka friendly kan tadi. Nah, friendly dia enak tuh, pakai menu, tinggal klik-klik ya dan fleksibel ya. Kalau mau dihubungkan dengan R juga dia kasih link dia. Nah, bisa dengan R ya. Nah, inilah tampilan sederhananya. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita memasukkan datanya. Nah, jadi kita mau memasukkan datanya, aku kasih data contoh dulu. Data contoh. Oke. Oke, nanti ada data uji deskriptif ya dan data korelasi, data uji komparasi yang akan kita bahas sampai pertemuan kedua, tak kasih sekarang aja. Ya nanti materinya juga buku-bukunya nanti tak kirim di grup saja ya. Nah, yang pertama adalah kita memasukkan datanya. Nah, kita memasukkan data, kita tutup dulu yang ini. Kita masuk ke sisi praktek ya. Semoga setengah jam cukup lah ya. YSP untuk sampai deskriptif. Nanti kita banyak minggu depan, Kamis ya, kita akan full praktek. Nanti tak kasih bukunya, kemudian tak kasih tadi data sudah, langsung kita ceritakan yang tadi kita ceritakan si teorinya tadi itu. Nah, kita memasukkan data yang pertama kita bisa mengentry langsung datanya seperti pada Excel. Kita klik di sini kalau Bapak Ibu sudah ada yang install ya, new data. Nah, tinggal kita klik aja misalkan ini kolom pertama adalah misalkan kita kasih nama, kita double klik adalah usia. Nah, usia kan? Oke, usia responden. Kemudian kolom, nah ini ada scale. Scale ini artinya untuk data yang bersifat eh, kuantitatif ya, interval dan rasio. Ya, kemudian boleh ditulis nama nih. Nama panjangnya apa? Usia responden. Tapi nama variabelnya pendek-pendek aja ya. Keterangannya apa? Yaitu usia itu kalau di BPS adalah usia ketika ulang tahun terakhir ya. Jadi kalau usianya itu 14 bulan, 20 tahun, 11 bulan, 28 hari gitu ya. Tetap dia 20 tahun karena belum ulang tahun yang ke-21 ya. Ini mau tambah deskriptif. Nah, tinggal kita masukkan angkanya aja. 21, 24 gitu ya. 23, 24 dan seterusnya. Ini kok 42 sih. 24, 25 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita mau nambah variabel baru. Misalkan variabel gender. Gender, tinggal diketik aja di sini, double klik gender. Nah, gender itu apa gender? Gender itu adalah data tadi. Oh, datanya nominal. Nah, gitu ya. Kemudian kalau dari hasil kuesioner itu kita kasih kode 1100. Kan gitu. Cuman nanti orang bingung, 1 itu apa? 0 itu apa? Nah, kita kasih di labelnya. Nah, 1 itu adalah biasanya nih ya, 1 itu biasanya laki-laki ya. Kalau mau tulis perempuan juga nggak masalah, tapi biasanya laki-laki ya. Kalau 0 itu biasanya perempuan. Nah, perempuan. Nah, sudah langsung dia berubah. Nah, jadi dia langsung berubah. Tuh, ya. Kemudian tambah lagi nih, misalkan pendidikan. Pendidikan. Oh, pendidikannya itu datanya ordinal. Nah, taruh ordinal. Kemudian pendidikannya kayak tadi, 1, 1, 2, 2, mungkin ya ada 3 gitu ya. Oh, kalau 1 itu SMA misalnya, boleh. SMA. Nah, kemudian kalau 2 itu misalkan S1 dan S2, oh diploma aja lah, diploma. Ya kan? Dan S1 misalnya, ya kan? 3 itu adalah pasca lah, pasca sarjana, S2 dan S3. Udah. Nah, ini cara masukkan yang paling awal, simple, ya. Nah, ya. Cuman kalau gini ya, kalau datanya 1000 ya capek juga masukinnya, ya kan gitu ya. Nah, kalau 1000 ya nggak mungkin kita ketik ya, tapi kalau kita punya kuesioner yang hard ya kita masukkannya satu-satu. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu misalkan punya data dalam bentuk Excel. Nah, kalau dalam bentuk Excel, ya sudah tinggal kita buka lagi di ASP-nya. Ini aku menunjukkan saja. Ya, ASP-nya. Jadi dia berbasis internet ya. Jadi kalau internetnya lagi ngadat ya ditunggu saja gitu ya. Atau pakai WiFi tetangga juga boleh lah. Oke, nah kita mau masukkan data kayak tadi, new data. Nah, kita punya data Excel, misalnya ini data Excel ya. Ini data Excel, misalnya gini ya, ini data Excel. Nah, kita punya data Excel. Ya sudah, tinggal kita copy seperti copy pakai Excel biasa.
Nah, misalkan kita punya data Excel seperti ini, human 1, human 2 ratio, kita copy, Ctrl C kan gitu ya. Kemudian kita buka si JSP-nya, kita klik kanan, ya kan, paste saja. Set, gitu. Jadi tinggal kita paste seperti biasa. Ya, ini siapa masuk? Oke, paste. Nah, sama ya. Nah, jadi kalau kita punya puluhan data kan nggak mungkin kita ketik satu-satu. Ya sudah, buka si JSP-nya, kita paste. Itu cara yang kedua. Ya. Cara yang pertama adalah ketik langsung, tapi kita bisa ngatur-ngatur nih nama variabel, jenisnya, keterangannya dan seterusnya. Kalau dimasukkan ke Excel, ya langsung copy, ya langsung kita copy saja Excel-nya dari Excel ya. Nah, dan ini juga masih bisa kita atur ya. Tadi kita mau klik double klik, aduh error ya. Nah, tinggal kita double klik, kemudian nanti kita atur kayak tadi. Oh, kalau woman ini merupakan variabel kategori. Satu itu apa, dua itu apa. Ya. Nah, cara selanjutnya adalah kita nggak mau repot nih, nggak mau ngambil datanya dari copy dan tidak mau ngetik. Malas nih ngetik gitu. Nanti misalkan dapat data dari BPS misalnya, biasanya kalau data BPS itu kalau data besar ya kalau nggak salah nih ya, biasanya suka dikasih dalam bentuk SPSS atau dalam bentuk stata misalnya ya. Lihat aja belakang ekstensinya, kalau .sav berarti SPSS. Kalau .dta oh berarti dalam bentuk stata. Atau mungkin juga dalam bentuk notepad ya, atau bentuk teks, .txt, .text. Nah, bagaimana masukinnya? Ya sudah, kita buka JSP-nya. Nah, kita buka JSP-nya. Nah, salah satunya tadi sudah tak berikan ke abang kakak sekalian ya di chat ya, data deskriptif. Nah, itu dalam bentuk SAP. SAP itu SPSS ya. Nah, tinggal kita masukkan file, open, kemudian komputer. Nah, kemudian di browse. Browse ya. Sekali lagi file, kalau ada yang ketinggalan bilang open, kemudian komputer, kemudian browse. Nah, kalau yang sudah pernah langsung di sini ada ya. Seperti aku kan ada recent file yang kita gunakan. Nah, komputer, browse di mana abang sekalian ya meletakkan filenya. Kalau di download ya di download, kalau di apa namanya di desktop ya di desktop gitu ya. Coba kita buka data deskriptif. Nah, kita hari ini deskriptif dulu gambaran-gambaran datanya ya. Nah, masuklah dia datanya. Jadi ada 10 data. Ada 10 data, nomor responden yang kita acak ya, kemudian pendapatan dan pengeluaran, gender dan pendidikan ya. Nah, kalau analisis deskriptif, kalau misalkan kita berupa datanya numerik, berupa angka, berarti yang kita ukur adalah ukuran statistiknya. Seperti rata-rata, median gitu ya, modus, kuartil, dan seterusnya. Tinggal klik aja deskriptif. Nah, kita klik. Nah, enaknya di JASP ini, dia antara data dan outputnya sudah ada di sampingnya. Jadi begitu kita ketik analisisnya, di sampingnya dia udah buat template-nya, udah buat rumah-rumah tabelnya. Ya, misalkan mau deskriptif tentang pendapatan, masukkan pendapatan, set, masuk. Nah, berapa ini? Rata-ratanya 2,9 juta, standar deviasinya 1,094. Minimumnya 1,6 juta, maksimumnya 5,2 juta. Nggak lengkap misalnya ya, nggak ada yang lain yang ini. Nah, tinggal kita klik aja nih, klik statistiknya mau nambah apa ini. Nah, banyak fiturnya di sini. Mau menambah menurut mediannya, tambahkan. Mau menambah kuartilnya, tinggal tambahkan. Langsung secara live di sampingnya. Gitu. Enak ya. Kalau SPSS, kalau Bapak Ibu sering lihat, dia punya jendela sendiri, window sendiri. Keluar jendela baru. Nah, itu kita bolak-balik, buka, tutup. Gitu. Kalau Stata, dia di atasnya. Nah, gitu ya. Dan ini enaknya, dia dalam bentuk tabelnya itu sudah dalam bentuk format jurnal. Kalau jurnal itu biasanya dia tabel itu tanpa garis vertikal, dan garis horizontalnya itu cuma pembuka dan penutup bawah. Jadi header dan bawahnya. Ya. Mau nambah apa nih? Misalkan nambah si apa ya? Pengeluaran, tinggal masukin, set, masuk. Dia gitu ya. Kemudian kita mau coba nih pendapatannya
kita pisahkan menurut laki-laki dan perempuan. Bisa, langsung. Kita pilih splitnya. Nanti pendapatan menurut gender, pendapatan menurut pendidikan, pendapatan menurut status perkawinan, pendapatan menurut divisi, ya, pendapatan menurut fungsional struktural, dan seterusnya. Langsung dimainkan gender ke split. Thread. Nah, keluar dia. Gitu, ya. Nah, nanti juga pengujian-pengujian lainnya ya nanti akan kita bahas ya, pengujian normalitas datanya juga ada di sini ya. Kemudian mau buat grafik juga bisa. Nah, di sini ada basic plotnya, memvisualisasikan datanya ya. Misalkan kita mau lihat datanya itu distribusi datanya. Nah, jadi kita mau lihat yang namanya distribusi data ya. Di sini ada beberapa jenis, misalkan box plotnya lah, gitu, box plotnya. Oke. Nah, nanti secara otomatis dia akan keluar nih. Nah, gitu ya. Oh, kalau kita lihat berdasarkan pendapatannya, nah si yang pendapatan perempuan itu cenderung tidak simetris ya. Nah, cenderung ke sini dia, ke bawah ya, ke kanan. Nah, kalau yang pengeluaran, nah perempuan ada yang outlier nih. Nah, gitu ya. Kalau yang laki-laki lebih simetris lah ya. Kalau laki-laki itu ya standar lah ya, gitu. Nah, kalau perempuan nih agak kurang standar gitu. Jadi secara langsung dia bisa mengeluarkan deskriptif secara baik secara individu ya sendiri-sendiri atau berdasarkan kriteria tertentu. Nah, tadi menurut gender, menurut apa tadi? Menurut pendidikan gitu. Nah, kemudian kalau kita mau buat deskriptif yang variabel-variabel berupa data kualitatif. Kita deskriptif lagi, kita ulang lagi. Misalkan kita mau lihat gender nih. Nah, gender kan tidak mungkin kita baca rata-ratanya gitu ya. Masa laki-laki dan perempuan rata-ratanya berapa? Enggak kan ya. Atau nilai standar deviasi enggak. Yang kita baca adalah biasanya tabel frekuensi. Nah, di mana dia? Tinggal kita pilih yang di bawah di tabelnya. Nah, kita masukkan, klik frekuensinya. Gitu. Jadi, oh dari responden kita 10 orang, 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan, masing-masing 50%. Nah, kalau mau pendidikan, masukkan. Nah, oh, kalau kita lihat kalau berdasarkan pendidikan, SD SMP 4 orang, SMA 3 orang, perguruan tinggi 3 orang. Gitu ya. Jadi lebih banyak 30 orang. Tapi kan kita nggak tahu ini. Informasinya banyakkan laki-laki atau perempuan ya yang lulus perguruan tinggi misalnya. Kita tertarik lagi nih. Yang aku katakan tadi kita bisa melakukan yang namanya analisis deskriptif dengan tabel yang 2 arah, 3 arah dan seterusnya, ya. Nah, itu di mana kalau kita deskriptif seperti itu? Tinggal di frekuensi, kemudian kita pilih kontingensi tabel atau disebut dengan cross tabulation, ya. Nah, kita mau nampilkan apa ini? Misalkan antara gender menurut kolom atau gendernya itu di baris saja, di row, kemudian pendidikannya di kolom. Nah, pendidikannya di kolom. Jadi tabel 2 arah. Nah, kita tunggu dia, ini tergantung internet juga ya. Jadi dia waiting for initiation. Yang penting tapi dia live ya. Jadi dia langsung begitu apa yang kita klik langsung keluar. Nah, ini kan. Oh, ternyata perempuan itu yang ST malah nggak ada. Lulusannya banyak kan di PT. Dari responden kita ya. Nah, mungkin ini direktur-direkturnya lah ya yang sekarang banyak atau rektor-rektor sekarang kan banyak yang perempuan ya. Nah, ini struktur-strukturnya seperti itu. Mau tahu berapa persennya tinggal kita klik sel, kemudian kita pilih si persentasenya. Persentase yang di sebelah kiri terhadap total. Nah, terhadap total dong. Nah, oke, ini sudah ada persentase terhadap total. Nah, berarti paling banyak itu adalah sebanyak 50% responden kita, sebanyak 30% responden kita adalah perempuan yang lulus perguruan tinggi. Gitu ya. Nanti kalau misalkan kita mau buat misalkan berdasarkan gender, pendidikan, status pernikahan. Nah, tambah di layer nanti. Jadi dia ada 3 nih, perempuan, belum menikah, laki-laki menikah, belum menikah. Jadi mau 2 layer, 3 layer, terserah. Ya, jadi makin banyak layernya ya makin pusing bacanya ya. Paling banyak 3 arah lah. Ya, jadi gender, pendidikan, dan status pernikahan. Atau gender, pendidikan, dan status jabatan gitu ya. Kalau kita mau buat tabelnya, kayak deskripsi yang tadi itu, mau buat grafiknya juga ada. Tinggal kita pilih si plotnya, ya kan? Oh, kalau ini tadi komposisi, berarti lebih enak pakai pie chart kayak tadi. Klik aja pie chart. Otomatis dia akan
Nah, ini mengeluarkan ya. Nah, pendidikan. Nah, kalau kita lihat di sini, oh pendidikan yang paling banyak sih ini nih warna hijau. Oh, berarti SD SMP kan gitu. Oke, oh kalau gender sama kiri kanan, berarti 50% seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita simpan, kita akan menyimpan ini secara sekaligus. Jadi, kalau ini kita save ya, kita save latihan, ini data per output itu dalam satu file. Nah, kalau SPSS itu dua file, kalau di Stata itu nggak bisa nyimpan outputnya dalam bentuk stata. Biasanya yang disimpan itu cuma datanya, kemudian outputnya dalam bentuk PDF. Nah, kalau ini langsung kita simpan, nanti data dan outputnya tersimpan. Tapi kalau mau kita pindahkan ke Word, ini kita mau pindahkan ke Word, bisa langsung copy ini result, kita copy semuanya. Nah, kita pindahkan, kita buka Word-nya, misalkan, sorry, ini kita pindahkan. Nah, langsung dia tuh, semuanya. Dan dalam bentuk tabel yang rapi. Nah, tabelnya rapi dia. Dalam bentuk format jurnal ya, yang ada atasnya dan bawahnya ini dalam judul kolom dan yang paling bawah. Ya. Nanti untuk pertemuan kedua kita akan kulik ya, kita akan bahas yang ini. Sekarang kita masih deskriptif sama tadi ya tabel dua arah dan seterusnya. Nanti akan kita bahas dengan uji beda sampai kalau bisa sih sampai regresi ya. Kita akan bahas uji beda secara cepat ya. Minimal abang kakak punya gambaran lah ya. Oh saya punya ide meneliti ini, nanti cocoknya pakai ini. Oh nanti saya punya ide seperti ini, cocoknya pakai ini. Ya ini yang mana? Ini kan ini banyak nih. Nah, atau cukup sampai di sini aja nih. Saya ingin tahu apakah ada perbedaan sikap di karyawan di kantor terhadap kebijakan pimpinan. Ya, mungkin pimpinannya memberikan kebijakan apa, kemudian nanti dikasih kuesioner, nanti kita uji beda berarti. Atau apakah pengaruh kebijakan tadi terhadap tingkat kualitas kenyamanan misalnya atau kepuasan karyawan. Nah, kalau bicara pengaruh, kita main di sini. Gitu ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan-kesempatan berikutnya, ada training-training berikutnya, kita bisa main sampai dari teknik machine learning ya. Machine learning itu kayak random forest, rotating forest, atau data-data primer ya. Nah, data-data primer itu model-model SEM. Nah, ini bisa juga. Ini gabungan dari SEM PLS dengan SEM Amos ya. Berbasis SEM juga ada di sini kalau sering dengar. Atau orang kesehatan pakai survival juga ada. Nah, jadi ini cukup komplit, free, friendly, dan fleksibel katanya dia ya. Nah, sekali lagi aku bukan ambasadornya ya, tapi menyampaikan bahwa ada software yang free, kita nggak perlu bajak, nggak perlu login ya, dan powerful. Gitu, yang akan kita bahas untuk pertemuan kedua. Mungkin itu dari aku, tak kembalikan ke Wira. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanya. Baik, terima kasih Bang Domu atas pemaparannya. Sekarang kita ini Bang masuk ke sesi tanya jawab. Ya, Nah, tapi Bang sebetulnya ada tadi satu orang yang sempat bertanya di chat. ya, ya. Kita ini Bang ya, kita dulukan dulu. Dari Oke. Kak Sri Ida ini. Pak Domu tolong diulang kembali tentang regresi Poisson dan contohnya. Oke. Boleh Nah, Bang? regresi Poisson adalah regresi yang digunakan untuk variabel dependennya atau variabel terikatnya yang berbentuk data diskrit. Nah, diskrit tadi kan berupa menghitung ya. Misalkan dari faktor-faktor yang menentukan jumlah pasien rawat inap di rumah sakit. Nah, jumlah pasiennya kan pasti 10 orang, 12 orang. Nggak ada kan 12,5 orang atau 13,4 orang. Jadi, Y-nya berupa data diskrit. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hari terlambat pelaporan pajak perusahaan. Nah, kan biasa kan 4 hari. Kalau satunya hari ya, kalau satunya minggu mungkin seminggu, 2 minggu, atau satunya bulan. Jadi dia datanya itu berupa data diskrit yang tanpa desimal. Hasil menghitung, bukan mengukur gitu. Mungkin itu, Kak. Kalau mau dilanjutin pertanyaannya silakan. Saya kalau masih ada yang lanjutan dari yang tadi. Ya, boleh Kak Sri kalau mau langsung Kak Sri bertanya. kalau mau ya. Ya, Kalau ya, Bang, bedanya dengan linear apa? Regresi ya, linear. iya, kalau itu termasuk regresi linear, bentuknya linear. Cuman kalau yang Ibu maksud regresi linear tadi adalah regresi yang berbasis OLS pasti ya, regresi linear berganda gitu kan. Nah, itu kan dia harus ada asumsinya. Asumsinya kan harus berdistribusi normal kan. Nah, Iya. biasanya itu dipakai kalau datanya tadi itu dari minus tahingga sampai tahingga itu kan distribusi normal ya, berbentuk lonceng itu kan. Angkanya Iya. bervariasi. Kalau kita sudah tahu angka kita tadi berupa diskrit yang tidak mungkin koma, itu kemungkinan asumsi normalitas itu tidak terpenuhi. Kemungkinan besar. Oh, Ya, jadi makanya pakai Poisson ya. iya daripada kita pusing-pusing nentuin ngotak-ngatik datanya ya pakai model yang lebih tepat gitu ya.
Oke, makasih Bang. Oke, sama-sama Ibu. Silakan yang lain. Ya, Silakan Mira. ya, Ada kakak abang pertanyaan yang lain? silakan untuk bertanya, boleh raise hand, boleh chat, tapi mungkin lebih bagus langsung raise hand. Ya. Ya, aku persilahkan. Mungkin aku dulu kali Bang ya. Mungkin Ya, sebelum siap. menunggu kakak abangnya. Mungkin Ya. ini pertanyaannya sedikit apa ya, sedikit maju ke depan. Salah satu hal yang ketika sharing dengan teman-teman mahasiswa dulu dan sekarang juga ketika ditanya tentang penelitian, satu pernyataan yang muncul di aula adalah dia nggak tahu harus meneliti apa gitu Bang. Terus aku tanya lagi, kira-kira bidangnya apa gitu yang ingin diteliti, misalnya dia bilang ekonomi gitu Bang. Nah, satu pertanyaan yang paling sering adalah gini Bang, justifikasi apa yang bisa aku lakukan gitu untuk memulai satu penelitian? Atau mungkin Bang, pengalaman Bang Domo selama ini, apa aja Bang contoh-contoh justifikasi yang bisa kita gunakan dalam penelitian? Misalnya kayak aku dulu Bang, ketika dulu bikin artikel determinan PDRB, waktu itu aku memilih objeknya adalah Provinsi Sulawesi Tengah gitu. Alasannya adalah karena di masa COVID pandemi, Provinsi Sulawesi Tengah adalah satu-satunya provinsi yang pertumbuhan ekonomi positif. Nah, itu Bang salah satu contoh justifikasinya gitu. Kalau pengalaman Bang Domo, apa aja nih Bang bisa yang dipakai? Ya, yang pertama adalah kalau kita buat riset itu yang pertama adalah tentu saja ketertarikan peneliti. Ya, tertariknya di bidang mana gitu kan. Yang kedua adalah pasti berdasarkan yang namanya gap penelitian. Tuh, jadi gap penelitian itu kan berkaitan seperti tadi. Oh, ternyata ketika kita lihat bahwa ada satu provinsi gitu ya, ada satu provinsi yang lainnya tuh ambruk, dia malah meningkat kan gitu. Jadi ada apa itu ketertarikan penelitian di sana? Maka kita cari nih berdasarkan teori yang mempengaruhi PDB adalah ini. Atau bisa jadi kita menariknya itu berdasarkan berbagai riset yang lain. Misalkan menurut si A ternyata hubungan X dengan Y itu positif. Menurut si B, X dan Y itu negatif. Menurut si C, X dan Y itu tidak berpengaruh. Nah, itu kan menjadi suatu gap. Ada celah di sana yang kita bilang, oh nanti kita mendukung yang mana nih? Nah, itu bisa kita tuangkan lagi dengan data terbaru, dengan lokasi terbaru yang terkini. Sehingga hasilnya bisa lebih up to date. Gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita apa namanya kita coba pikirkan misalnya gitu ya, atau suatu fenomena gitu ya, suatu fenomena, oh ketika pemerintah membuat ada suatu misalkan peraturan atau kebijakan, nah itu kita bisa dasar dari sana, oh nanti apa akibatnya, apa efeknya, misalkan pemerintah menaikkan ini, oh berarti kita lihat nih faktor ini pengaruhnya kemana, kalau ini dinaikkan terlalu tinggi maka efeknya kemana. Nah itu kan bisa menjadi justifikasi juga bahwa penelitian ini penting dan bermanfaat nanti untuk kedepannya. Mungkin itu dari aku. Baik, berarti mungkin ada dua poin Bang. Satu perbedaan hasil penelitian dan dua fenomena yang terjadi saat ini. Oke, makasih Bang. Kalau abang lain aku persilakan langsung raise hand boleh, atau mungkin kalau agak malu-malu agak segan boleh juga via chat. Dari Bang Jose ada pertanyaan kah? Yang lagi kuliah juga. Ada Bang sejauh ini, tapi yang disampaikan udah mulai tergambar. Oke. Ya, Abang kami tunggu untuk pertanyaannya. Oke, sepertinya belum ada dulu Bang sampai saat ini. Mungkin nanti minggu depan ketika sudah praktik akan muncul banyak pertanyaan gitu. Baik, kalau gitu kita sudahin sesi materinya dan juga sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bang Domu atas pemaparannya, sangat padat dan daging semua gitu kalau kata orang sekarang ya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya adalah sesi warta. Aku persilakan kepada operator untuk menampilkan warta. Baik, boleh langsung next. Nah, di sini ada warta yang pertama adalah jadwal ibadah dan KSS-nya PAB, teman-teman ya.
Nah, jadi rekan-rekan pasti masih ingat, salah dua dari poin misi PAB adalah persekutuan dan pembekalan. Persekutuan yang diadakan PAB dikemas dalam sesi ibadah, dan pembekalan yang diadakan PAB dikemas dalam sesi knowledge and skill session, salah satunya ya gitu ya. Knowledge and skill sharing. Secara garis besar, seluruh tema ibadah dan KSS tahun ini bergerak dari tema besar PAB tahun ini, yaitu menghidupi karakter Kristus. Tentunya tema-tema ibadah dan KSS yang disusun sudah sangat-sangat segmented. Artinya, tema ibadah dan KSS sudah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan rekan-rekan abdi bangsa untuk menyatakan diri sebagai abdi bangsa Kristen, abdi bangsa yang menjadi garam dan terang dalam pekerjaan. Nah, kita rindu juga nih, agar abdi bangsa tidak hanya jadi orang-orang yang jago berdoa, jago PA, tapi juga agar abdi bangsa Kristen adalah orang-orang yang memiliki keterampilan menonjol untuk mendukung pekerjaannya. Di sini kita bisa lihat, tanggal yang warna coklat adalah tanggal ibadah, dan tanggal yang warna biru adalah tanggal KSS. Nah, ibadah dan KSS kita laksanakan secara selang-seling, dan ibadah yang paling dekat itu adalah nanti 6 Juli 2024 dengan tema Certain Uncertainty, How to Cope Government Changes. Tema ini bergerak karena kondisi pemerintah saat ini adalah sedang dalam masa transisi. Terpilihnya Pak Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Untuk itu, kami PAB membuka tema ini agar rekan-rekan PAB itu bisa, rekan-rekan abdi bangsa bisa melihat nih tinjauan Alkitab seperti apa ketika kita menghadapi perubahan pemerintahan. Lalu selanjutnya akan ada juga KSS lagi, Knowledge and Skill Sharing, IKN panggilan atau perintah, tanggal 27 Juli. Di sini kita rencananya akan mengundang langsung orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan IKN. Dan selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri untuk sesi ibadah dan sesi KSS sampai tahun 2025. Kami sangat rindu teman-teman boleh diperlengkapi melalui sesi ibadah dan KSS ini. Berikutnya, ada warta KTB. Jadi Persekutuan Abdi Bangsa membuka kesempatan bagi rekan-rekan abdi bangsa yang rindu untuk memiliki kelompok tumbuh bersama atau KTB ya, bersama saudara seiman untuk menjadi rekan belajar firman Tuhan dan rekan berbagi hidup. Jadi sehabis sesi KS ini, boleh segera langsung hubungi Kak Wanda Sibarani, ini nomor ada di sini. Nah, nanti teman-teman langsung menghubungi, kalau mau dibentuk KTB-nya, boleh segera langsung hubungi Kak Wanda. Next. Selanjutnya ada warta Camp Tahunan Alumni yang ke-19, KTA 19. Nah, Camp Tahunan Alumni ini adalah event tahunan berkantas yang dikhususkan untuk alumni-alumni, baik alumni muda maupun alumni senior, untuk kembali dibekali oleh firman Allah dengan tema-tema yang khusus. Tema KTA 19 ini berangkat dari kondisi alumni yang merasakan kelelahan fisik maupun rohani di dalam mengerjakan pekerjaannya. Kita tahu, pekerjaan adalah sarana di mana alumni menggenapi panggilan Allah sebagai saksi Kristus. Setiap pekerjaan memiliki tantangan tersendiri, sehingga di mana alumni harus memperjuangkan integritas, menghadapi persaingan kerja yang ketat, hingga tuntunan akan prestasi yang membuat alumni sering merasa tertekan dan sendirian. Dalam momen itu, KTA 19 dengan tema dipulihkan dan dibangun bagi misi Allah hadir untuk menolong alumni mengalami pemulihan atas keletihan fisik maupun rohani, menemukan ketenangan di tengah kesibukan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Nah, KTA 19 ini akan diadakan pada tanggal 21 sampai 23 Juni di Wisma Kinasi Bogor, bukan Wisma Kinasi Depok. Jadi jangan sampai tersesat. Nah, rekan-rekan abdi bangsa yang rindu untuk dipulihkan dan dibangun bagi misi Allah, silakan langsung mendaftar, langsung menghubungi nomor yang tertera, dan boleh dulu nih di screenshot atau di foto dulu ya nomor panitianya, supaya nanti setelah ibadah ini, setelah sesi ini langsung menghubungi nomor yang ada di flyer berikut ini. Baik, nah itu boleh diperbesar dikit. Oke, warta yang terakhir, boleh next. Nah, ini dia teman-teman sosial media PAB. Teman-teman bisa mengikuti informasi-informasi tentang PAB, informasi ibadah dan sebagainya melalui Instagram, Facebook, email, dan YouTube. Nanti juga rekaman untuk setiap sisi ibadah dan KSS akan kita upload di YouTube agar teman-teman bisa melihat kembali. Ya.